Rencana kami juga akan melaporkan saksi-saksi yang berbohong itu. Iya. Ya, sepakat. Saksi yang berbohong kita laporkan. Yang menangkap ini adalah ayah korban. Sebenarnya dia tidak boleh ikut di sini, konflik of interest nih. Minta doanya buat semuanya biar kasus ini cepat selesai dan dibukakan keadilan buat kita semua. Peggy Setiawan itu orang yang baik ya, ramah ya, kemudian dia konsisten, kemudian dia tegar. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall iNews Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Teka-teki kasus pembunuhan Vina dan Eki terus berkembang. Data baru bermunculan, saksi baru pun demikian terus bermunculan. Seolah tiada henti kasus ini bergulir. Mungkin pemirsa dimanapun berada dan juga para hadirin yang berada di iNews Tower ini juga merasakan, kok nggak selesai-selesai kasus ini. Saya pun merasa juga demikian. Tapi jangan-jangan kenapa kami terus mengangkat kasus Vina? Karena kami bisa jadi mencurigai ada hal yang janggal di kasus ini. Tapi bisa jadi pula bahwa kasus ini juga sesungguhnya sudah berjalan dengan baik. Yang mana tentu belum tahu sampai saat ini. Ada satu pertanyaan, Saka Tatal yang terus melawan padahal harusnya sudah tenang-tenang. Saka Tatal adalah mantan terpidana kasus Vina. Ia dibebaskan beberapa tahun yang lalu kemudian hari ini yang seharusnya ia sudah tenang-tenang, ia melawan segala apa yang ia katakan merupakan kebenaran. Ini sebuah pertanyaan. Kenapa Saka Tatal yang seharusnya sudah tenang-tenang, sekali lagi saya katakan, ia nekat kemudian untuk mencari penyakit. Pada topik kali ini, Rakyat Bersuara akan mengangkat Saka, ex narapidana kasus Vina. Mengapa engkau nekat? Ada apa di baliknya? Adakah kebenaran yang engkau katakan? Saya akan hadirkan Saka Tatal. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Yang pertama saya undang ke panggung Rakyat Bersuara adalah mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam, Saka Tatal, dan pengacaranya Agus Prayoga. Saya persilakan. Saka, silakan. Saka keberatan. Saya jemput Saka. Saya yakinkan Saka. Saka mengatakan kebenaran. Tapi dia harus didampingi saya kalau dia mau ke depan. Baik, silakan Ibu. Oke, baik. Ya, nggak apa-apa. Saka tetap berani untuk menyampaikan sesuatu. Ya, nanti kita bertiga aja. Nanti saya minta tim untuk kemudian menambah kursi. Silakan Ibu, mau duduk di mana? Saka mau duduk di mana? Sebelah kanan, kiri, bebas. Oke, sebelah sini Bu. Saka di tengah mungkin, Pak Agus sebelah sana. Atau gini, saya minta tolong produser nanti sisanya sebelah sini didekatkan dengan Saka ya. Sementara di situ dulu, nanti didekatkan dengan Ibu. Dengan Ibu siapa? Oke, baik. Dengan mikrofon nanti ya. Nanti sebelah sini ya. Oke, baik. Silakan Pak Agus nanti sebelahnya. Kemudian
Saya juga mengundang saksi di persidangan kasus pembunuhan Vina yang juga rekan dari korban Eki. Liga Akbar yang kemudian menarik seluruh keterangannya di pengadilan, yang hari ini ia akan menyampaikan, ia akan buka-bukaan apa yang sesungguhnya terjadi. Liga Akbar dan pengacaranya Yudi Alamsyah. Saya persilakan. Baik, Liga Akbar di sini ya. Oke. Duduknya di sebelah mana? Liga Akbar. Tetap di sini. Oke, baik. Selanjutnya praktisi hukum yang juga pengacara yang meyakini bahwa Peggy yang ditangkap polisi adalah benar Peggy buronan. Bung Rasman Arif Nasution. Silakan. Dan kembali ke panggung. Terima kasih. Rakyat bersuara, psikolog forensik, Bung Reza Indragiri. Bung Reza. Sementara Bung Reza di sini dulu, nanti saya siapkan kursi. Dan juga ada pakar hukum Bung Boris Tampubolon. Baik. Dan pemirsa dimanapun berada dan juga hadirin di iNews Tower Jakarta, inilah Rakyat Bersuara dan kita akan saksikan informasi berikut ini. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina Arsita Dewi dan Muhammad Rizky, yakni Saka Tatal, mengajukan peninjauan kembali atas kasus yang mengantarkan Saka ke dalam jeruji besi. Selain mengajukan perlindungan diri sebagai saksi ke LPSK, tim kuasa hukum Saka Tatal telah meminta salinan berkas kasasi ke Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Rencana kami juga akan melaporkan saksi-saksi yang berbohong itu. Sepakat. Saksi yang berbohong kita laporkan, ya. Walaupun mereka mencabut, sekarang sudah kita syukuri, tapi kita akan melaporkan bahwa ada keterangan saksi palsu di situ. Di saat Saka menyiapkan peninjauan kembali, tim kuasa hukum Peggy bersiap dengan pra-peradilan. Tersangka Peggy pun telah menjalani tes psikologis. Keseluruhan ya, pemeriksaan kepribadian ini ya, kami penasihat hukum itu melihat ya sering interaksi. Peggy Setiawan itu orang yang baik ya, ramah ya, kemudian dia konsisten, kemudian dia tegar. Usai menjalani tes psikologi, tersangka Peggy Setiawan dijadwalkan mengikuti tes kebohongan. Selain memeriksa keluarga Vina, Polda Jawa Barat juga memanggil saksi pembunuhan Vina dan Eki, Liga Akbar. Dan minta doanya buat semuanya biar kasus ini cepat selesai dan dibukakan keadilan buat kita semua. Mengapa kini sejumlah saksi membelokkan keterangan? Yang menangkap ini adalah ayah korban. Polisi. Sebenarnya dia tidak boleh ikut di sini, konflik of interest nih. Seharusnya menangani ada polisi yang lain. Dan mengapa pula Saka, mantan terpidana pembunuhan Vina, nekat melalui peninjauan kembali? Iya, saya di sini memang harus meyakinkan Saka. Tadi Saka tidak mau naik ke sini meskipun ia akhirnya mau naik dengan didampingi Kakanda ya, Mbak Selis ya. Mbak Selis boleh pakai mikrofon? Jadi bisa ceritakan dulu, Saka, saya terima kasih Saka akhirnya bersedia untuk ke iNews di Rakyat Bersuara. Bisa ceritakan awalnya sebenarnya Saka sudah Sebenarnya dia tuh lebih dekat lagi Mbak. Mona. Sebenarnya sama sekali Saka sudah tidak mau masuk TV lagi. Karena Kenapa? dia ngerasa saya sudah bersuara, tapi saya tetap tidak didengar sama seperti dulu. Kata siapa tidak dengar? Saya kan kalau Saka itu selalu curhat ke saya. Jadi ketika dia curhat ya saya sampaikan ke pengacara. Selalu begitu. Dari mana kemudian ada simpulan bahwa tidak didengar? Bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh Saka, Ya. hari ini pun acara Rakyat Bersuara itu karena pernyataan oleh Saka. Ya saya kan, ini kan Saka ngerasa. Karena kami meyakini bahwa jangan-jangan ada kebenaran yang disampaikan oleh Saka. Ya saya juga tidak paham ya. Karena nih adik kenapa nih? Berarti kan dia down lagi. Kenapa nih mentalnya down lagi? Saya juga lagi menggali lagi, memahami lagi. Karena jujur dari pertama sebelum masuk TV saya selalu bertanya, Saka kamu mau tampil? Enggak. Saka apakah kamu mau tampil? Tidak. Tiba-tiba aku mau tampil. Itu tidak tahu saya. Jadi ketika dia mau Kapan tampil. bilang, aku mau tampil? Pertama kali itu di TV One yang waktu itu.
Awal waktu itu ya. Iya, dadakan banget, saya juga tidak tahu. Dan kemudian beberapa juga ada di tempat lain Iya, waktu itu. jadi- Lalu setelah itu sempat diwawancara. Ya, tapi harus persetujuan dari Sakatata sendiri. Setelah itu tidak mau lagi. Habis kemarin ya, terakhir pada saat sidang di kemarin penyidikan di Polri itu, yang di Bandung. Oh, dipanggil, Saka sempat panggil. Kita sudah menghadiri karena kita disuruh hadir ke sana. Jadi yang undangan yang kedua kita hadir. Dan itu tuh dia down lagi, benar-benar down. Kenapa daunnya? Saya menyaksikan sendiri di dalam itu yang masuk dalam penyidikan itu Saka dan pengacara. Itu lama sekali sampai saya itu nunggunya sampai ngantuk lah apalah. Saya berusaha untuk tidak tidur. Saya mencoba untuk sholat aja dulu. Tiba-tiba saya dipanggil, suruh masuk ke dalam. Adik saya tangan sudah sangat dingin. Tangannya dingin? Iya. Saya tidak mengerti kenapa nih anak tangannya dingin. Ya. Padahal dia sudah cerita sebenar-benarnya sesuai yang samalah ceritanya. Dia tidak pernah berubah. Ya. Saya tidak tahu kenapa. Sampai saya katakan kepada penyidik, Pak tolong nadanya jangan tinggi-tinggi. Adik saya ini walaupun umurnya sekarang 23 tahun. Tapi daya pemikirnya sama saja seperti yang dulu. Cuman bedanya sekarang dia sudah mulai berani mengatakan apa yang dia rasakan. Dulu susah. Kenapa susah? Ya Allah, saya komunikasi dulu susah banget. Dulu tuh maksudnya waktu sesaat setelah kejadian selama masih di penjara? Ya, dulu saya komunikasi sama adik susah luar biasa. Untuk menggali kebenaran, terus menanyakan sebenarnya terjadinya bagaimana, Dek. Kamu yang di BAP itu benar atau tidak? Kamu sebenarnya mengikuti yang BAP atau tidak? Kamu sebenarnya posisinya di mana? Apa jawabannya waktu itu? Aku tidak mengikuti. Aang tuh? Saya. Oke, Mbak namanya Selis. Selis tadi panggilnya Aang. Kakak dari ya, kakak. Saka. Kalau Cirebon Aang. Aang? Aang saya tidak melakukannya. Tidak melakukan? Tidak Kapan melakukan. itu disampaikan? Pada saat di proses yang Pengadilan waktu itu? Dia cerita, dia curhat. Saya tuh begini cerita tuh sebenarnya ke saya. Cuman kan saya juga harus nyari kan kebenarannya. Jangan sampai nanti kita dituduh mencari bukti alibi palsu gitu kan. Saya tidak mau. Saya cari benar-benar Mang Ateng bener enggak nih? Saka tuh kayak gini. Iya sama saya. Bener enggak Mang Ateng? Ya Allah, adik saya ini kasusnya gede. Mau nggak jadi saksi adik saya? Karena proses sidang ini luar biasa. Saya siap. Oh ya udah. Sampai cari-cari tuh saksi-saksi Saka saya tuh. Saya boleh tanya ke Saka sebenarnya. Saka sejak dulu sampai sekarang pendapatnya satu, menyampaikan kebenaran. Iya benar. Tidak ada satupun yang Saka sampaikan itu bohong. Enggak. Saka tidak melakukan apa yang kemudian dituduhkan sampai kemudian diputuskan oleh pengadilan. Saka tidak melakukan. Walaupun disumpah juga sumpah pocong aja suruh ke sini sekalian. Biar tahu rasa. Saka pocong juga berani. Sumpah pocong tuh Saka tahu itu ada di proses hukum kalau tidak salah, betul ya? Sumpah pocong dari proses hukum juga. Ada. Jadi Waktu itu enggak di KUHP kalau tidak salah ada diatur. Betul. Saya tidak paham hukum. Ya nanti kita bisa. Tapi sumpah pocong itu maksudnya Saka berani bersumpah. Ketika Saka berbohong, maka Saka yang kemudian mendapatkan bala atau musibah. Saka berani. Saka berani terima pocong. Apapun yang akan terjadi juga Saka siap. Saka tidak melakukan apa yang dituduhkan, diputuskan sama sekali. Saka tidak mengetahui apa yang terjadi waktu itu. Saka tidak tahu. Bahwasanya Saka aja tuh ada di rumah. Kejadiannya aja ada enggak, Saka tuh nggak tahu. Tiba-tiba diambil waktu itu, ditangkap. Iya tiba-tiba juga ditangkap, nggak ada keterangan apapun. Ya ditangkap juga habis isi bensin. Surat penangkapan nggak ada. Tapi gini, saya mau tanya begini Saka. Saya terus terang juga ikut tergetar. Apa yang Saka sampaikan ini sebuah kebenaran. Saka meyakini itu. Dan Saka sekarang sesungguhnya sudah
bebas, tidak ada beban lagi. Kenapa Saka mau tetap berbicara pada waktu itu? Apa yang ada di bayangan Saka? Saka kan yang melakukan. Buat apa Saka ngomong bohong? Saka kan udah keluar juga. Ngapain nutupin kebohongan? Buat apa? Nggak penting kan? Kalau Saka ngomong jujur aja sama yang lain juga. Sama teman-teman, saudara, tetangga juga Saka ngomong jujur. Saka nggak pernah melakukan. Apa yang Saka tahu tentang teman-teman atau mungkin orang yang lebih tua ya, yang sekarang berada di penjara? Saka sempat berada dalam satu sel bersama mereka kan? Sempat. Apa yang mereka katakan kepada Saka? Apa yang Saka tahu tentang mereka? Ya kalau satu sel tuh dipisah. Jadi tiap kamar beda-beda. Jadi nggak semuanya bareng. Ya cuman saya pernah waktu sama Eka Sandi satu sel. Yang sabar tuh Bambang baik pada baik. Beli lakoni cuman kok melas. Nih Aldi adiknya tuh. Eka Sandi. Apa artinya itu, Bu? Artinya dia tuh curhatin, dia sama-sama curhat berbagi. Eka juga menyatakan dia tidak bersalah. Saya juga tidak mengakui sebenarnya, tapi terpaksa mengakui. Jadi dia tuh mengasih saran kepada Saka sabar gitu. Saka sempat waktu itu disiksa. Sempat. Di Polda Jabar juga sempat sebenarnya pernah aja siksaan. Apa bentuk siksaannya? Dari pukulan Apa yang dipukul? badan. Bagian mana? Ya badan sampai diinjak, dijejak. Itu di Polres atau di Polda? Dua-duanya sebenarnya ada. Nggak apa-apa, Saka cerita aja sekarang, nggak apa-apa. Ini semua baik Mabes Polri juga punya niat baik untuk kemudian mengungkap semua ini. Sekarang juga ada pemeriksaan-pemeriksaan terhadap para penyidiknya pada waktu itu. Kalau penyidik enggak. Siapa yang nyiksa? Ini data baru. Polisi lain. Polisi lain. Anggotanya, bukan penyidik. Bukan penyidik. Bukan. Kalau penyidik itu berani berjumlah karena dia nggak ikut memukulin. Tapi anggotanya. Dia pakai pakaian preman begitu ya, bukan pakai pakaian polisi. Ya ada sebagian ada yang pakai preman, ada yang pakai polisi. Berapa orang? Banyak. Bukan 1 orang, 2 orang. Lebih dari 5 orang? Lebih. 10 orang? Tiap pagi, tiap apel propos tuh, orang tuh bergiliran masuk. Tiap datang tuh, udah pasti dipukulin. Ini penting untuk kemudian menjadi bahan Ya, penyelidikan. enggak, silakan. Iya. Tapi jangan terlalu dipaksa Iya, ya. betul. Gimana, Saka? Tiap hari tuh, kayak gitu. Tiap hari disiksa? Tiap hari. Tiap abis apel propos, pagi. Badan? Ya diinjak-injak, dipukulin. Sampai kepala aja dipukul pakai gembok. Kepala dipukul pakai gemuk. Di bagian mana? Kepala. Di bagian mana? Belakang, depan? Kepala semuanya. Yang dewasa Berkali-kali? berkali-kali sampai bocor kepalanya. Berdarah? Berdarah bocor. Setiap hari? Enggak setiap hari itu. Waktu itu pernah sekali. Tapi penyiksaannya setiap hari, bentuknya berbeda-beda? Berbeda-beda. Setiap hari. Oleh karena itu Saka pada waktu itu mengikuti apa yang mereka mau? Iya. Karena udah nggak kuat lagi sama siksaan itu. Udah nggak bisa nahan siksaan. Saka dikasih makan waktu itu? Saka emang kasih makan, tapi ngasih makannya nggak sewajarnya. Dilempar di lantai. Kalau nggak dimakan, bakal dipukulin lagi. Jadi piring berisi nasi dan lauknya? Bukan piring. Jadi nasi bungkus. Nasi bungkus? Waktu di Polresta itu. Sudah dibuka karetnya, dilempar? Dilempar. Jadi berantakan? Nasi berantakan di lantai. Dan Saka makan dari lantai itu? Iya. Kalau nggak dimakan, dipukulin lagi. Minum dikasih? Minum juga pernah sempat dikasih air kencing, suruh diminum. Mohon maaf? Air kencing. Air Suruh kencing diminum. siapa? Polisi nggak tahu dari mana itu. Taunya dari mana kalau itu air kencing? Orang saya yang ngerasain, diputerin semua. Dan Saka minum? Saka minum tapi dibuang lagi, dimuntahin, nggak bisa. Tapi sempat masuk mulut dimuntahin? Iya. Disampaikan waktu itu, ini adalah air buang, ini adalah air kencing. Iya, cuman di persidangan enggak. Saka Itu di tuh Polda atau di Polres? di Polres, Di Polres. di Polresta Cirebon. Pak Rudiana pada waktu itu sempat menengok Saka? Nggak tahu saya. Rudiana aja saya nggak tahu, nggak kenal. Kenalnya pada saat sidang. Kenalnya hanya pada saat sidang. Dia juga nggak mudah. Kenalnya pada saat sidang, tapi ini anak juga nggak paham. Jangankan Pak Rusdiana, pengacaranya aja dia paham. Dia pahamnya cuma sama kita yang kenal. Bu Titin tuh yang mana? Terus yang lain juga yang mana?
Dia tidak paham itu. Dan Saka hari ini, ya kemarin sempat menyampaikan dengan segala resikonya, demi kebenaran, Saka menyampaikan apa yang Saka yakini. Saka meyakini bahwasanya Saka tuh sama yang lain tuh nggak melakukan. Karena tuh Saka tuh tahu aktivitas mereka. Yang lain juga tidak melakukan. Sama tidak melakukan. Dari mana Saka tahu? Karena satu kampung kecuali Ripaldi, saya nggak kenal sama sekali. Karena juga Eka Sandi itu saudara saya, tadi saya tahu. Yang di dalam kan ada Eka Sandi. Kalau Saka ingin menyampaikan sesuatu, ya, kepada Presiden misalnya Pak Jokowi, apa yang Saka akan sampaikan? Kalau saya pribadi, saya mah kepengen nama baik saya bersih lagi kayak dulu lagi. Minta keadilan. Minta keadilannya aja. Sama yang nggak bersalah tuh keluarin. Jangan menanggung beban orang yang nggak melakukan apapun yang dituduhkan. Yang salah tuh tetaplah salah, tapi yang benar tetaplah benar. Jangan orang miskin diinjak-injak terus. Harus mengikuti apa keinginan aparat. Saka sampai sekarang masih merasa ketakutan. Ya kalau sama polisi, ya Trauma. masih ada trauma. Kalau sama warga biasa sih enggak, biasa aja. Ketakutan apa? Karena penyiksaan yang pernah Saka lakukan hari demi hari pada waktu itu. Iya, Selama berapa lama itu? Ada sebulan? 1 minggu lebih. 1 minggu lagi, setiap hari Setiap hari disiksa. disiksa. Sampai sekarang trauma itu masih ada. Ya bukan traumanya aja, bekasnya juga masih ada. Bekas apa? Di mana? Jadi pakai Boleh saya lihat? ini sama ini beda, kelihatan. Ini pakai kursi, Patah tulang maksudnya? bukan patah tulang, bengkok. Oke, coba lihat. Beda, Ya. kan jelas beda. Dipukul pakai kursi waktu Bukan itu. dipukul pakai kursi, diinjak pakai kursi. Jadi kursi itu ada besinya dari bawahnya, di atasnya didudukin orang. Apa yang diminta waktu itu? Saka tidak lakukan dan kemudian disiksa. Suruh mengakui apa yang bukan Saka lakukan. Harus mengakui. Apa yang diminta waktu itu? Ya bahwasanya ada temennya yang sudah bilang bahwa Saka tuh ikut-ikutan, tapi Saka tuh nggak merasakan. Oke, maka Saka harus mengatakan iya. Kalau tidak mengatakan iya, tangannya diinjak, tangannya ditindih oleh kaki kursi itu. Ya tetap aja Saka tuh sebenarnya nggak pernah ngaku. Tapi lama-kelamaan Saka ngaku karena terpaksa. Udah nggak kuat lagi. Itu di Polres juga. Di Polres. Di Polda Di Polda sebenarnya ada siksaan juga sebenarnya. bentuknya Ya disiram air panas. di bagian apa? Ya di badan disiram pakai air panas. Bekas dong, pasti melepuh. Ya kayak itu nggak tahu karena itu dewasa yang disiram. Oh, Saka tidak. Makanya kamu cerita badan Iya. kamu. Oke. Kalau Saka di Polda sempat juga disiksa. Sempat juga Bentuknya apa? ya penyiksaannya paling diinjak-injak, dipukulin. Oke. Cuma sebentar di Polda. Nggak lama kayak seperti di Polresta Cirebon. Di Polresta seminggu Seminggu lebih. setiap hari disiksa waktu itu. Baik. Dan sekarang Mabes Polri telah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan soal ini. Mudah-mudahan apa yang Saka sampaikan nanti akan terbuka, apakah soal kebenaran dan lain sebagainya. Tentu kita berharap ya, Mabes Polri tentu bekerja dengan sungguh-sungguh terkait dengan apa yang disampaikan oleh para terpidana, termasuk juga Saka dan juga keluarganya. Terima kasih Saka, dan pertanyaan terakhir untuk Saka. Sampai kapanpun Saka akan terus maju, karena Saka meyakini ini adalah kebenaran. Ya kalau Saka sih maju terus nggak akan pernah mundur. Karena kebenaran emang ini kenyataannya Saka nggak melakukan. Gak sesuai sama yang kata orang ini kasusnya gini-gini. Enggak. Karena Saka tuh meyakini Saka tuh ada di rumah sama saudara saya, sama paman saya yang Sadikun. Bahwasanya Saka juga punya saksi, bahwasanya Saka itu waktu itu di mana, jam berapa sampai jam berapa juga ada. Jadi banyak saksinya Saka tuh. Bahwasanya Saka tidak melakukan. Baik.
Mbak Selis, ada yang mau disampaikan? Silakan. Secukup karena sepertinya Saka sudah mulai Ya. udah mulai bisa terbuka lagi. Ya udah Alhamdulillah. bisa mau ngomongnya lagi. Udah saya luar biasa lah. Makanya ketika Saka berani berbicara, maka saya juga harus berani berbicara. Karena apa? Karena saya yang menyaksikan sidang sampai Saka tervonis tuntutan 8 tahun di penjara. Mbak selalu menemani waktu itu. Selalu. Dari pertama sidang sampai terakhir. Saya juga selalu mencatat kegiatan-kegiatan sidang. Dari tanggal berapa Saka ditangkap, dari tanggal berapa. Saka cerita semua soal penyiksaan tadi ke Ya, Mbak. Apa yang Mbak lakukan waktu itu? Saya berusaha sekali namanya cari saksi luar biasa karena sidangnya cepat ya. Pokoknya dari tanggal berapa dia ditangkap, dari tanggal berapa langsung sidang. Terus langsung ke kejaksaan tanggal berapa. Terus sidangnya cepat banget. Besoknya ada lagi, terus dipindahin ke Bandung. Terus ada lagi acaranya. Itu benar-benar cepat dan itu sampai ke sidang saksi itu jadwalnya tuh sangat sempit. Sangat cepat. Saya benar-benar mencari saksi Saka itu luar biasa. Karena teman-teman bukan teman rumah. Ada yang jauh. Ada yang ini temannya saudara Ateng kan ya. Jadi benar-benar saya cari. Dan benar-benar saya tanya, Mas tolong bisa bantu Saka tidak? Kalau bisa tolong hadir. Kalau yang nggak bisa, dulu itu namanya itu dibikin kertas tuh. Kayak apa ya namanya? Memo gitu? Ya betul begitu kalau emang tidak berani hadir. Mau atau tidak? Saya tanya ke yang tidak berani hadir untuk menyelamatkan Saka, tapi dia berani bersuara lewat memo. Dulu ada yang begitu. Terus juga saya berusaha banget sebisa saya intinya. Sampai akhirnya ternyata luar biasa ya. Saya sudah berjuang mati-matian, saya berjuang membawa saksi alibi, tapi sama sekali hakim nggak tahu yang di depan itu saya nggak ngerti ya, nggak tahu itu hakim atau itu jaksa, dia tetap tidak percaya sama sekali apa yang saya bawa, yang saya usahakan. Dia selalu ujung-ujungnya ke BAP lagi. Apa yang waktu itu Mbak bawa? Saksi alibi aja saya benar-benar. Siapa itu? Ada Sadikun, ada Irfan, ada yang tukang bengkel Mas Heri. Oke. Terus apa lagi ya saya ingat ya. Karena jujur sudah lama sekali ya. Karena waktu itu benar-benar saya juga dadakan Oke. cari. Apa yang mereka ingin katakan waktu itu? Saksi apa yang ingin mereka katakan terhadap Saka? Ya kegiatan yang waktu tanggal 27 dia posisinya di mana? Dia ceritakan sebenarnya tetap saja. Mereka Oke. tidak percaya. Kan di dalam sidang ada saksi yang meringankan. Kan punya hak untuk menghadirkan. Waktu itu sempat nggak pengacara menghadirkan mereka? Menghadirkan saksi pengennya. Udah. Ada. Tapi tetap tidak. Diarahkan terus. Tapi tetap. Dihadirkan saksi dihadirkan. Tapi tetap tidak. Tapi percaya. diarahkan sama hakim. Maksudnya? Gini. Bahwasannya Dia cerita nih Iya. sebenarnya. Hakim itu tidak ya ke BAP lagi. diarahkan terus ke Diarahkan BAP. terus. BAP lagi. Ya. Padahal itu meringankan dan itu Iya. kemudian tidak di... Tapi tidak dipercaya. Oke, tapi saya kan tidak hadir waktu Ya. itu ya. Artinya saya tidak mengetahui apakah kemudian saksinya itu masuk akal atau tidak dan lain Ya, sebagainya. saya Tentu juga itu tidak ada mengerti, ada ya. perdebatan di situ. Pas lagi Iya. dalam bengkel itu Iya. ngomong begitu. Kan katanya kalau keluarga itu tidak dianggap percaya. Oke lah. Mungkin karena Sadikun itu keluarga Masih keluarga, pasti oke. keluarga. Yang lain kan ada yang bukan Apa sih yang keluarga. diceritakan waktu itu? Yang diceritakan ada kegiatan Saka pada saat itu. Oh, pada waktu Iya, kejadian. ada di mana, bersama Oke, siapa. tempus ini ya. Kita bicara waktu kejadian, Saka ada di mana, buktinya berkasnya apa? Terus apa namanya di bengkel, ngapain bengkel jam segitu? Oke. Hakim bertanya seperti itu. Jawabannya waktu itu? Saka jawabnya apa waktu itu? Kenapa yang di bengkel jam 10 malam ya waktu itu Ya, ya? nganu beresin motornya Beres Ipan. motor. Cuman hakim bilang mana ada bengkel malam-malam. Itu benar terjadi. Benar ngomong. Tapi Saka ada di bengkel waktu itu. Saka ada di bengkel. Ngapain di bengkel waktu Penderit kejadian? motornya Irfan. Motornya rusak. Itu bengkel punya siapa? Temennya Ateng, Sadikun. Saka suka naik motor juga? Jadi Saka ikut doang. Cuma nganter doang. Nggak punya motor. Nggak punya motor. Oh, nganter aja waktu itu. Dan Saka tidak pernah ikut geng motor kanan kiri. Enggak pernah.
Saka Motor. punya motor tapi? Enggak. Nggak punya motor juga. Enggak punya motor sama sekali. Tapi bantuin benerin motor waktu itu? Nganterin. Nganter Oh, doang. nganter saja ke Nganter. bengkel. Nganter. Oke. Dan itu tidak didengar? Tidak. Tidak Waktu itu. tidak Baik. didengar. Tentu ya kita menghormati apa Iya. yang diputuskan oleh hakim Iya. ya, karena sekali lagi kita tidak berada, saya tidak berada tentu di persidangan pada waktu itu. Tapi Saka menyatakan bahwa sampai hari ini, Saka kan seharusnya sekarang sudah bebas, Iya. sudah tenang, tidak ada beban lagi. Tapi Saka sempat berbicara karena ada yang mengganjal di hati Saka. Ya banyak kejanggalan juga. Kejanggalan juga udah orang lain juga bisa memahami sendiri kejanggalan dari mananya pasti bisa mengerti. Bahwasanya kasus ini sebenarnya kayak gimana? Adakah atau nggak ada? Orang lain juga sebenarnya bisa mikir. Bengkelnya dekat dengan kejadian perkara waktu itu. Jauh. Berapa kilo? Berapa jam perjalanan kalau naik motor misalnya? Berapa kira-kira? Ya, beli sampai setengah jam. Oh, setengah jam, lumayan jauh. Dengan naik motor setengah jam itu jaraknya. Dan rumah Saka juga jauh dari kejadian. Yang nggak terlalu jauh. Oh, rumahnya tidak terlalu jauh. Dari perbatasan. Oke, berapa jam kalau naik motor itu dari rumah ke jembatan itu? 15 menit. 15 menit. Kalau bengkel lebih jauh lagi berarti? Iya. Oke. Sampai sekarang pun ya Saka meyakini bahwa teman-teman Saka yang ada di dalam sana juga tidak bersalah. Kecuali satu yang Saka tidak tahu ya. Siapa namanya tadi? Rivaldi. Rivaldi. Sisanya Saka tahu semua, tapi waktu itu kejadian Saka nggak tahu kan mereka ada di mana. Kejadian mereka saya tahu mereka tuh ada di kosan PRT. Oke. Kalau Peggy, saya mau tanya soal Peggy. Saka pernah tahu soal Peggy? Nggak kenal Sama sekali. sama sekali nggak kenal. Tetangga dan lain sebagainya juga nggak kenal. Maksudnya, ya mungkin kenal karena pernah tahu rumahnya di sana, pernah mendengar namanya dan lain sebagainya. Kalau sekedar mendengar sih ya ngedengarnya sebenarnya baru-baruan. Baru-baru ini aja. Iya, karena tangga desa. Nggak jauh sih, tangga desa doang. Waktu ada buronan yang kemudian disebutkan ada nama Peggy, Saka tahu nggak 3 nama itu yang kemudian kan cuma 1 ya, Peggy. Dibenerin itu dilurusin. Yang itu saya nggak tahu, Dan Saka juga nggak pernah tahu. nggak pernah tahu. 7 orang ya, 7 orang yang masih di dalam tahanan ya sekarang. Iya. 7 orang yang masih dalam tahanan sekarang ini juga tidak tahu siapa itu Peggy. Saya nggak tahu. Ya, tanya Kalau sama ya- yang itu. Bukan, maksud saya pernah mendengar. Ya kalau saya yang nggak pernah, karena saya kan di Pernah Bandung. berkomunikasi nggak Saka dengan mereka? Enggak, Tidak. ujung aja sampai sekarang belum pernah. Walaupun Saka udah keluar dari tahun 2020 ya, Saka belum pernah mengunjungi yang di sana. Yang Saya mau tanya, waktu setelah putusan pengadilan ya, di lembaga masyarakat lapas betul ya, Saka diperlakukan baik. Ya di lapas, alhamdulillah Iya, baik. baik semua. Sampai Saka di Bandung aja sekolah lagi, sekolah lulus. SMA. Enggak dilanjutin. Oh SMP. Waktu kejadian Saka masih SMP itu? SMP tapi SMP kelas 1 SMP kelas 1 tapi Oke. putus sekolah. Putus sekolah karena kejadian itu. Enggak, sebelum kejadian itu juga Oh sudah udah putus sekolah. Tapi sekarang sudah lulus SMP. Iya. Saka mau sekolah lagi nanti SMA. Enggak. Kenapa? Ya Saka harus sekolah dong. gimana? Ya kalau itu mah Kan masih ada banyak bisa yang sekolah mengejar. tinggi-tinggi juga percuma. Banyak yang nganggur. Enggak. Bukan soal pengangguran, tapi soal bagaimana Saka mengikuti bangku sekolah untuk pendidikan. Karena itu berguna untuk masa depan Saka. Saka mau sekolah lagi nanti ya? Susah Enggak. bujuknya. Sekarang Saka apa? Saya dibujuk Kerja susah. apa? Sekarang Gimana orang lain? kerja kuli Bangunan. bangunan. Masih sampai sekarang. Tidak. Ya, Kalau tadi- saudara yang ngajak dia mau, kok selain saya tidak akan. Belakangan ini setelah kasus ini sempat naik, viral dan lain sebagainya, Saka kemudian juga sempat berbicara di media. Pernah ada ancaman atau ada arahan kepada Saka, jangan ngomong macem-macem? Itu enggak ada. Nggak ada. Jadi semua aman-aman saja. Aman-aman aja. Baik. Baik, Saka tetap tenang. Ya, tangannya memang agak sedikit dingin Ya ini. kan sudah ngedrop lagi. Aduh, Iya. Tolong stop ya. Iya, baik. Terima kasih. Makasih ya Mbak. Nanti saya tanyakan ke Mbak Selis ya. Dan pemirsa, kita akan segera kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.
Tadi kita mendengarkan bagaimana kemudian kesaksian Saka Tatal pertama kali, ya, paling lengkap ya Bu Selis ya, belum pernah disampaikan sebelumnya. Benar-benar saya juga surprise ya. Sama sekali ini secara detail seperti ini baru. Saka nggak pernah ngomong sedetail ini biasanya. Enggak. Saya cerita di Polres. Terus yang saya Di Polres pun tidak sedetail ini. detail sama, cuman Oke. maksudnya ini di Bandung dia ngerasa tidak disiksa gitu bilangnya. Iya. Sekarang dia bilang ada siksa. Oke. Itu saya tidak tahu. Di Polda maksudnya. Oh iya di Polda, saya Oke. tidak tahu. Ibu baru tahu hari ini. Baru tahu hari ini. Kakaknya baru tahu hari ini. Iya, saya juga baru tahu. Karena dia benar-benar kalau curhat tuh seperlunya dia. Jadi kalau dia lagi percayanya apa, dia baru curhat. Itu loh. Aang, saya nggak percaya ini, saya nggak mau. Aang, saya nggak percaya ini, saya nggak mau. Gitu loh. Selalu begitu. Jadi Baik. saya juga luar biasa, saya tidak baru. Dan ini adalah kebenaran ya, Iya. versi Saka Iya. yang Saka yakini. Iya. Kita pegang itu dulu. Iya. Ya. Soal kebenaran apakah ini yang lain tidak, tentu ini perlu Iya. pembuktian lagi. Iya, kan. Baik, saya sekarang ke Liga Akbar. Liga dengan pengacaranya Pak Yudi Alamsyah. Baik, saya mau tanya dulu, Liga keberatan nggak kalau maskernya dibuka? Pakai ini? Boleh kalau Baik, ini pertama kali Liga membuka masker ya. Baik. Belum pernah Liga membuka masker seperti ini eksklusif ya. Liga boleh di dekat. Kenapa Liga kemarin nggak pernah mau membuka maskernya? Lebih dekat lagi boleh. karena saya menjaga diri saya juga, Pak. Menjaga diri Liga. Kenapa? Karena kan banyak yang bilang saya saksi kunci. Liga Jaga saksi keamanan kunci, saya juga. betul. Karena Liga, saya harus katakan mohon maaf ya, 8 orang itu masuk penjara. Sebenarnya saya bukan saksi kunci, Pak. Iya, saya mau sampaikan dulu. Karena kemarin Liga menyatakan sesuatu, kesaksian, maka 8 orang ini masuk penjara. Ini yang kemarin, kita bicara kemarin dulu nih, waktu 2016, betul? Boleh disampaikan? Betul. Enggak tahu saya, Pak. Dan akhirnya kemudian Liga mencabut keterangannya. Cabut, Pak. Iya. Liga pada waktu itu menyampaikan bahwa Liga melihat Vina dan Eki, betul ya? Dipukuli, dilempari batu, dan seterusnya. Waktu itu ya. Nih saya nggak bicara soal benar atau bohong dulu nih. Boleh sampaikan? Benar? Tidak sama sekali, Pak, saya, Pak. Enggak, waktu kesaksian di pengadilan. Oh iya. Iya, ini kita bicara di kesaksian pengadilan. Betul ya Pak ya? Betul. Jadi pada waktu itu Liga Akbar menyampaikan bahwa Vina dan Eki dipukuli, dianiaya, dilempari batu, betul ya? Di kesaksian pengadilan waktu itu. Iya. Betul. Sebenarnya Liga tidak melihat itu. Tidak, Pak. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Tidak. Lalu kenapa? Mohon maaf didekatkan lagi. Lalu kenapa pada waktu kesaksian di pengadilan berbeda? Saya bingung waktu itu, Pak. Saya mau bilang sama siapa karena nggak ada yang percaya. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Farudiana, Pak. Pak Rudiana. Oke. Dari mana kemudian Pak Rudiana tahu kalau Liga mengetahui kejadian di TKP tersebut? Sampai sekarang saya belum tahu. Betul, belum tahu. Pada waktu itu kan Pak Rudiana minta Liga. Iya. Betul ya? Pada waktu itu kenapa Liga mau? Karena dimintai keterangan soal almarhum Vina dan Eki yang dipakai, dari helm, keadaan motor, itu saja awalnya yang diminta. Pada waktu kejadian Liga ada di mana? Ada di warung SMA 4 saya, Pak. Dekat dengan kejadian TKP itu? Agak jauh. Agak jauh. Iya. Kenapa Pak Rudiana memilih Liga? Apa karena kenal atau karena apa waktu itu? Mungkin karena kedekatan saya sama almarhum Eki dulu. Oh, lalu kemudian apa yang disampaikan Pak Rudiana waktu itu yang seingat Liga? Hanya itu saja, Pak. Diminta tolong, nggak bahasanya seperti apa Pak Rudiana waktu itu? Minta tolong buat memperkuat bukti. Iya. Kan Liga bilang dong, saya nggak tahu Pak. Iya. Sempat bilang nggak gitu ke Pak Sempat. Rudiana? Iya,
sempat. Terus kenapa kemudian liga dipaksa atau gimana? Tiba-tiba saya dijemput Pak di rumah. Nah, terus skenarionya siapa yang ngajarin? Skenario itu saya udah menolak berapa kali, Heeh. dibantu sama pemeriksa. Oh, jadi pemeriksa yang ngasih. Bahwa ntar kamu ngaku kalau kamu melihat Vina dan Eki dipukulin, dilemparin batu dan seterusnya, begitu? Diajarin data-data itu? Bukan diajarin, dirangkai Pak. Iya, maksudnya disampaikan, disuplai, dipasok ke liga, Dibantu. Jadi liga ya diajarin dong bahasanya, betul ya? Nggak, ini kita terbuka aja nggak apa-apa liga, betul Mas? Silakan, boleh nggak? Betul ya, terbuka aja kita ya. Boleh disampaikan? Ya, biar kronologis yang disampaikan dengan liga ini yang tadinya mungkin Iya. tidak benar menjadi benar, karena ini juga kan selama ini menjadi beban untuk Liga Akbar sendiri. Jadi saya lewat Bapak sebentar. Jadi pada waktu itu liga tidak tahu apa-apa. Lalu kemudian dipanggil Pak Rudiana dan kemudian data-data terkait dengan apa yang harus liga sampaikan di pengadilan, di BAP sebelumnya, itu diajari oleh salah satu polisi waktu itu. Bukan Oknum. diajari sih Pak, jadi kayak diarahkan saja. Iya. Ya diajari maksudnya. Diarahkan Iya. gitu. Jadi awalnya ini Jadi gimana kejadiannya Pak? Oleh oknum polisi waktu itu? Iya, Oke, jadi gimana karena ceritanya? di ruangan situ kan cuma ada liga dan penyidik. Penyidik. Jadi awalnya begini, diminta kesaksiannya itu oleh ayahnya almarhum Eki. Rudiana. Rudiana. Kami harus sampaikan juga, kami setelah mengundang Pak Rudiana untuk beberapa kali hadir di Rakyat Bersuara ini, namun tidak ada respon dari Pak Rudiana. Silakan Pak. Iya, karena Liga Akbar ini kan diminta untuk menjadi saksi itu untuk menguatkan bahwa barang-barang bukti seperti motor, helm, jaket, sepatu itu awalnya. Kenapa Rudiana ini meminta ke Liga Akbar? Karena hubungan Liga Akbar dengan Eki itu dekat. Dan Rudiana pun mengenal dengan Liga karena Liga beberapa kali tidur di rumahnya. Nah, awalnya itu diminta untuk memberikan kesaksian terkait barang bukti. Tapi begitu di pemeriksaan, nah ini penyidik mengarahkan ke yang lain-lain sehingga terbentuklah ya skenario yang adanya pelemparan, adanya pengejaran. Tuh, maka arahan itulah yang sama Liga ini Iya. sulit untuk ditolak. Beberapa kali ditolak, beberapa kali tidak mau menyatakan itu, cuman ya apa dayanya lah pada saat itu. Ada ancaman waktu itu, Liga. Kalau Liga tidak mau mengikuti arahan itu. Kalau ancaman tidak ada Pak, Atau misalnya ada iming-iming uang dan lain sebagainya. nggak ada. Setelah itu Liga sempat dikasih uang? Nggak, Sama sekali. nggak. Liga jujur untuk mengatakan ini. Jujur. Tapi kemudian untuk kemudian diarahkan dan lain sebagainya itu, kalau Liga sempat bilang, saya nggak tahu dan saya nggak mau misalnya. Pernah nggak? Bilang berapa kali itu Pak? Apa yang disampaikan Pak Rudiana waktu itu? Waktu Liga menolak. Pas pemeriksaan bukan sama Pak Rudiana waktu itu. Oke, sama yang lain. Apa yang Liga sampaikan? Saya nggak mau dan karena saya nggak tahu. Liga sempat sampaikan itu. Apa yang mereka sampaikan? Pas pemeriksaan itu. Mereka bilang kamu ada di situ katanya. Terus saya menanyakan siapa Pak yang bilang saya ada di situ. Logikanya kenapa yang orang yang bilang saya ada di situ kenapa nggak diperiksa? Terus Liga akhirnya ikut. Kenapa? Ikut skenario mereka. Kenapa? Saya bingung Pak mau minta tolong sama siapa di situ. Tidak ada didampingi pengacara waktu itu ya. Tidak Pak. Liga masih ingat siapa polisi itu. Lupa saya Pak. Namanya dan lain sebagainya. Ya, lupa. 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 Wajahnya ingat. Wajahnya juga lupa. Sama sekali tidak ada yang ingat Pak. Jadi pada saat pemeriksaan minggu kemarin itu Sempat diperiksa? sudah diperiksa. Oleh siapa? Propam atau siapa? Sudah enggak, Liga Akbar sudah diperiksa di Polda Jabar. Oke. Terkait kan ada pemanggilan untuk saksi, makanya Ya. di situ kami mendampingi Liga Akbar
karena pengakuannya pada saat akan diperiksa akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Dan yang tadi yang dipertanyakan siapa sosok penyidik sudah kami sampaikan karena BAP terdahulu. Ada datanya. Oh, ada BAP di terdahulu ya, betul. itu sudah ada. Jadi di pihak sebenarnya penyidik. sudah tahu dong siapa polisi yang waktu itu mengarahkan dalam tanda kutip. Ini dugaan ya, Betul, mengarahkan Liga. Ada 2 nama yang tercantum di situ dan kami juga baru mengetahui bahwa BAP Liga Akbar itu cuma ada 1 berkas, sedangkan ini kan perkara di-split 2 tuh antara yang 7 itu dengan Sakatatal. Ini kan 2 perkara yang disidangkan berbeda. Tapi berkas BAP yang kemarin ditunjukkan oleh penyidik cuma ada 1. Makanya kami juga mempertanyakan ini ada berapa kali pemeriksaan. Dan itu juga kop atasnya itu sudah Polda Jabar. Baik. Dan Liga pertama kali membuka maskernya di Rakyat Bersuara hari ini iNews, Pak. Betul? Iya, betul. Dan Liga merasa nyaman di sini untuk menyampaikan itu. Dan Liga tetap akan mengatakan kebenaran walaupun tentu ada resiko juga buat Liga. Bapak siap mendampingi terus, Pak? Siap. Jadi kami Karena bisa jadi ini kami kesaksian sepakat palsu, ke betul, Pak, sini ya? karena biar kedepannya ini Liga Akbar ini tidak selalu terus dianggap sebagai persekongkolan lah. Tuh. Jadi tidak dianggap ini yang menyebabkan lah. Makanya dia sepakat karena ini menjadi beban untuk kedepannya. Nah dia membuka yang sebenarnya terkait kronologis pada saat di Polda Jabar. Boleh nggak saya dengar dari Liga? Liga mau cerita nggak? Waktu itu arahan seperti apa yang disampaikan sehingga Liga mengatakan itu? Vina dan Eki diapain? Silakan. Ya di situ cuma ditanyakan ada pelemparan batu atau apa seperti pemukulan, pengajaran, apa? Pengajaran. Kalau Pengejaran pemukulan kayak gitu tidak. Pelemparan batu. Ya. Terus Liga jawab? Saya nggak tahu Pak. Tapi tulisan di BAP melihat. Dia tanyakan orang kamu ada di situ kok katanya. Oke. Gitu. Ya, saya bilang saya nggak tahu Pak. Saya harus kayak gimana kata saya. Terus kemudian diarahkan. Iya. Diarahkan suruh mengatakan apa? Gak apa-apa. Gak apa-apa, Liga. Saya cuma bilang nggak tahu aja udah Pak. Gitu. Iya. Tapi kan berbeda dengan yang di BAP ya, betul. Yang di BAP tulisannya mengetahui. Liga agak berat untuk menyampaikan. Liga nggak kuat untuk menyampaikan. Karena itu adalah kebohongan yang Liga sampaikan waktu itu ya. Dan Liga nggak mau itu terulang lagi. Sampai kapanpun Liga akan mengatakan kebenaran, betul. Liga sekarang usia berapa? Sekarang? 29 sekarang. Waktu kejadian berarti usia 23, betul ya? 21, 8 tahun lalu, oke, baik. 21 waktu itu. Iya. Liga tidak ada yang mendampingi, hanya sendiri waktu itu ya? Sendiri Pak. Hanya sendiri. Dan Liga sekarang bertekad untuk mengatakan kebenaran. Bahwa apa yang disampaikan kemarin itu adalah kesalahan. Dan Liga waktu di pengadilan juga terpaksa mengatakan sesuai dengan apa yang di BAP. Terpaksa banget Pak. Karena sidang pun itu tertutup Pak. Di situ ada rekan almarhum Eki, ada ibunya juga. Cuma tidak boleh masuk Pak. Saya bingung banget di situ. Liga menyesali ini semua. Menyesali betul. Kalau seandainya bisa berbalik, Liga akan mengatakan sesungguhnya apapun yang terjadi. Liga tidak ada ancaman disiksa waktu itu. Nggak apa-apa, katakan aja. Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Baik. Dan sampai kapanpun Liga akan mengatakan kebenaran. Sampai kapanpun. Kita berikan tepuk tangan untuk Liga Akbar. Bukan sebuah hal yang mudah, pemirsa, untuk mengatakan sebuah hal yang telah ia katakan di pengadilan, pro justisia di BAP, disumpah, dan punya konsekuensi resiko apapun,
Dan sekarang Liga membuka maskernya di Rakyat Bersuara ini untuk mengatakan kebenaran. Bahwa apa yang disampaikan di saat BAP berupa arahan. Bahwa apa yang disampaikan pada saat pengadilan adalah kebohongan. Tentu ada risiko terkait dengan proses hukum, terkait dengan pasal dan lain sebagainya. Tapi setidaknya Liga telah membuka apa yang ia yakini sebagai sebuah kebenaran. Kita kembali sesaat lagi. Saya baru saja mewawancarai tadi Saka Tatal beserta kakaknya, Felis. Kemudian juga Liga Akbar yang hari ini yang eksklusif membuka maskernya. Yang sebelumnya tidak pernah membuka masker dan ia mengatakan bahwa saya telah mengatakan kebohongan pada waktu itu dan saya berkomitmen untuk mengatakan kebenaran ke depan. Saya paham bahwa apa yang disampaikan oleh keduanya ini bukan hal yang mudah. Saya pernah di BAP dan saya merasakan hal tersebut. Apalagi mereka yang sudah mengalami masa hukuman. Termasuk juga Liga yang beberapa kali kemudian juga ada di pengadilan. Dan kemudian mengatakan apa yang bukan ia ketahui, apa yang bukan ia yakini, dan apa yang tidak seharusnya ia katakan. Saya ingin ke Bung Reza. Bung Reza tentu Anda mencermati. 1 jam persis saya menggali dari kedua narasumber ini. Apa yang bisa Anda sampaikan, Bung Reza? Saya tidak terlalu kaget. Kenapa? Di program Rakyat Bersuara kurang lebih 3 atau 4 pekan lalu, saya sampaikan simpulan psikologi forensik bahwa barang yang paling potensial merusak proses penegakan hukum, barang yang paling potensial merusak pengungkapan fakta, tak lain tak bukan adalah keterangan manusia. Baik itu keterangan dari pelaku maupun keterangan dari saksi. Malam ini terindikasi kuat bahwa simpulan psikologi forensik itu semakin akurat. Izinkan saya untuk sanksi, bahkan menaruh kekhawatiran yang sangat mendalam, bahwa adakah kemungkinan lagi-lagi kasus Cirebon ini merupakan ilustrasi betapa pengungkapan kasus terlalu mengandalkan pada keterangan pelaku ataupun saksi. Ada data yang menunjukkan bahwa sebutlah, kasus salah tangkap diperkirakan hanya pada kisaran 4-6% saja. Jadi kalau kita bayangkan di dalam lembaga pemasyarakatan ada 1.000 orang, maka yang salah tangkap, orang-orang yang berada di dalam lapas padahal semestinya tidak berada di sana, hanya 4-6% saja. Tapi penderitaan manusia akibat salah tangkap bukan persoalan statistik. Tidak bisa diangkakan, tidak bisa dipresentasikan. Oleh karena itu, penderitaan, kehilangan, waktu yang tidak pernah kembali, kepercayaan diri yang anjlok, kepercayaan terhadap negara yang runtuh, sungguh-sungguh mahal kompensasinya. Tapi saya mengatakan begini, Bung Reza, bagaimana kemudian dengan peradilan yang sudah dilakukan di 3 tingkat peradilan? Ya, ada yang 2, ada yang 3. Apakah mereka juga terindikasi, saya harus katakan nih, kekhawatiran ini, peradilan sesat? Mas Aiman, saya tidak punya pilihan kecuali tetap mencoba semaksimal mungkin menghormati dan mencintai lembaga penegakan hukum, wabil khusus Polri. Dengan semangat semacam itu, dengan semangat semacam itu, saya ingin menawarkan adanya definisi baru tentang profesionalisme kepolisian terkait dengan peninjauan kembali. Kalau selama ini kita memahami bahwa peninjauan kembali mensyaratkan adanya novum, bukti baru, dan mencari bukti baru itu adalah tugas terdakwa. Luar biasa susahnya.
Tapi saya memohon kepada otoritas penegakan hukum, mobil khusus Polri, lakukan uji saintifik kembali ke titik hulu. Ke titik hulu. Karena boleh jadi justru Polri yang selama ini mengatakan kami mengungkap kasus dengan pendekatan saintifik, sikap semacam itu sepatutnya direalisasikan lewat eksaminasi ke titik hulu. Agar apa? Siapa tahu akan ditemukan novum di sana. Siapa tahu akan ditemukan bukti baru di sana. Dan seandainya ditemukan bukti baru atau novum itu, maka Polri lah yang mengajukan, yang menggerakkan proses PK. Kalau proses PK digerakkan oleh pihak terdakwa, saya khawatir ujungnya akan ada pihak yang dipermalukan. Akan ada lembaga negara yang dicibiri oleh masyarakat. Tapi sekarang sebaliknya. Kalau PK itu digerakkan oleh novum, oleh bukti baru yang justru disodorkan oleh Polri, sekiranya ada, ini akan mengundang simpati dan respek luar biasa. Dan itu dari mungkin untuk masyarakat. dilakukan. Izinkan saya untuk berterus terang, Mas Aiman. Ke posko presisi saya sampaikan hal ini. Dan saya bersumpah, saya tulis di WhatsApp saya. Saya bersumpah, kalau ini yang ditempuh oleh Polri, saya akan menjadi orang pertama yang mengaturkan rasa hormat saya kepada institusi Polri. Itu sumpah saya ke posko presisi. Baik, saya ke Bung Rasman. Bung Rasman, saya tadi menggali dari kedua pihak dan tentu saya yakin bahwa siapapun yang menonton pada malam hari ini pasti punya kekhawatiran. Jangan-jangan apa yang selama ini kita dengar, apa yang selama ini kita saksikan pada kejadian 8 tahun lalu itu adalah hal yang salah. Salah tangkap, salah hukum, dan seterusnya. Bagaimana Anda menanggapi ini? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hormat saya buat Pak Agus, Adinda Saka, Ali Akbar, pengacara Yudia, Pak Riza Indragiri, dan Pak Boris. Baik, pertama, kalau tentang tekanan mental, bukan saja dialami oleh Ananda atau Adinda Saka. Anak saya juga itu, Dokter Rizka itu, sampai sekarang itu pakai masker. Dia praktik di rumah sakit pakai masker juga, karena bapaknya dibully tiap hari. Tapi saya katakan bahwa kebenaran tidak harus memperdulikan bully. Tapi pendalaman materi yang saya yakin itu yang saya lakukan. Pertama, saya akan runut dulu. Anda punya data baru kan? Saya bicara by data. Saya kumpul ini. Pertama, ada oknum pengacara yang berbicara bahwa keluarga almarhumah Vina dan almarhum Eki tidak pernah memberikan kuasa kepada seseorang, termasuk saudara Yosi Ahdian. Saya hari Kamis yang lalu datang secara khusus ke Polda Jabar, bertemu dengan petugas posko atau hotline terkait dengan Vina dan Eki. Saya memberikan data yang saya punya. Jadi saya bukan disupport oleh polisi datanya, terbalik itu. Karena saya wartawan 12 tahun, saya paham. Tapi semua saya katakan dalam rangka presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Ini data yang saya temukan, mohon dilihat ini, bahwa ini gelar perkara khusus yang dilakukan di Polda Jabar, dan yang paling belakang ini, mungkin dia perlu melihat ini, Pak Agus, ini adalah saudara Yosi Ahdian. Sebentar, saya bicara dulu. Nah, Anda kalau saya ngomong, tadi Anda ngomong saya nggak ngomong. Jangan terlalu inilah, jangan terlalu lebay ya. Ini foto yang bisa, loh saya nggak boleh sebut nama Anda. Tadi kan Anda menyebut nama saya suruh melihat. Saya belum melihat nih, apa itu foto. Tadi kan sudah, Anda kan bilang, lihat nih Yudia. Nah, Nanti saya kalau belum saya melihat. ngomong terlalu keras, gitu. dibilang saya menginterogasi. Lihat saja lah korelasinya apa gitu. Iya, dengar dulu dong, makanya kamu dengar ngomong saya. Kamu ngomong ini, tidak saya dengar. Ya, bukan hanya untuk kepentingan sendiri, tapi Saya ini paling mau slow, paling mau tegang, mau juga semua. Bukan hanya jadi untuk gini, kepentingan pribadi. udah saya terusin lah, saya terusin. Ya, ini apa foto belakang masukannya untuk adalah dalam permasalahan ini foto apa? belakang adalah
posisi Yosi Ahdian. Saya cross check ke Polda Jabar, benar ini gelar perkara. Artinya terbantahkan keterangan dari saudara Marliana, kakak kandung almarhumah Vina dan Eki. 1 poin. Poin yang kedua, saya hari ini agak kaget juga dan saya akan tanya kepada Pak Agus. Pak Agus, Bapak ini benar ini pengacaranya Saka Tatal, Pak? Mohon dijawab aja, Pak. Karena saya katanya saya tidak boleh berdialog dengan narasumber kita adik-adik ini karena terlalu interrogatif, padahal saya tidak gitu. Masih Bapak pengacaranya Pak Saka Tatal? Adinda Saka Tatal? Kira-kira saya hadir di sini. Enggak, saya tanya dulu Pak. Karena nanti ada berujung nih Pak. Bapak jawab aja. Otomatis Oke. saya kesini Baik, pasti terima pengacara. kasih Pak. Kita kan bukan kacang. Nah, begini bukan Bapak. kaleng-kaleng Begini juga, rekanku. gimana sih Enggak, kita logikanya? enggak bilang kaleng-kaleng Pak. Jangan sensitif semua lah kita Pak. Bukan. Jangan sensitif semua, tenang-tenang Saya ini aja. udah seumur ini Mas. Saya itu sudah 68. Bang, aku mau Kalau nanya, kesini aku mau ngomong. dipertanyakan kuasa bukan kan aneh gitu Kalian loh. datang sini kok sensitif semua ini. Oke, silakan, Nyantai lanjut. aja Bang. Gini, hari ini beredar video bahwa Farhad Abbas ya sudah marah-marah kepada Titin, pengacaranya Saka Tatal. Dan dia akan bongkar semua dan akan berikan data kepada Otto Hasibuan. Otto Hasibuan sudah preskon kemarin. Saya bingung ini. Yang megang Saka Tatal ini Otto Hasibuan Pradika atau Farhad Abbas dengan temannya Krisnamurti. Abang grup yang mana? Itu yang mau saya tanya. Grupnya Farhad Abbas kah? Titin kah? Atau Otto? Itu yang saya mau tanya. Sebentar Bu, saya tanya dia Bu. Ibu nggak tahu itu Bu. Saya tanya orang hukum. Abang yang mana Bang? Silakan Pak. Biar saya jelasin. Jawab aja dulu. Abang yang mana Bang? Sudah. Jadi gini, kehadiran saya mendampingi Saka Tata itu tadinya terpanggil. Saya selama ini kan diam juga. Saya tidak pansos. Dengerin dulu saya mau Dulu, bicara. terpanggil yang mana nih? Sebentar. Abang dapat kuasa baru lagi? Saya kan menerangkan. Coba Bang. Saya hadir di sini, hadirnya mendampingi Saka Tata, walaupun saya tadinya diam. Tapi ketika melihat perkembangan perjuangan Bu Titin dibully, saya mencoba menawarkan diri untuk ikut membackup. Dan ketika Saka Tata dipanggil ke Polda, Bu Titin dan bersama Saka Tata, betul ya, saya dan datang kuasa. Cuma ketika itu kemudian muncul teman-teman dari Jakarta. Akhirnya bergabung. Jadi saya bersama Bu Titin, bersama Farhan Abbas, satu tim. Cuma di tengah jalan ada dinamika, untuk saya itu silakan saja. Selama ini satu tim bersama Pak Farhad Abbas, bersama Krisnamurti. Oke, Cuma boleh mungkin saya di tanya tengah dikit, jalan Bang? ada Boleh saya tanya dinamika, dikit, sebentar Bang? belum selesai saya. Belum, Bang. Nanti habis waktu Bang. Ketika ada dinamika, ada perbedaan pendapat, ya bagi saya di belakang aja. Tapi hari ini saya diminta Bu Titin untuk mendampingi Saka Tata. Tapi saya terpanggil, memang perjuangan Bu Titin itu luar biasa. Yang saya justru sekarang tuh bersyukur, saya tuh ngefan Pak Aiman dari dulu bahwa hal-hal yang seperti ini tidak menutup kemungkinan, bukan yang pertama kali. Saya itu kalau boleh cerita, mohon maaf nih, seumur hidup tidak pernah melamar kerjaan. Karena melihat hal-hal yang seperti ini, yang carut-marut proses hukum yang tidak benar. Dan saya berterima kasih, suatu saat saya akan kasih data ke Pak Aiman, contoh-contoh rekayasa seperti ini. Terima kasih. Bang, ini justru bagus buat Abang. Kenapa? Farhad Abbas kemarin ngomong di media, datang ke Cirebon, mengatakan akan melaporkan dan sudah melaporkan Liga Akbar. Jadi legal standingnya masih jelas Bang. Mohon maaf. Jadi Adinda Rajman. Kok Adinda, sejak kapan pula saya adik kau? Ya. Sekarang Sejak kapan tadi kau adik bilang saya? kau ini Kau dari mana? sudah melaporkan. Sekarang mana saya bilang? Aduh. Buktinya mana sudah ada laporan? Saya kan ngomong Farhad Abbas di media, bukan kau. Sekarang gini, nggak kita nangkep. lihat permasalahan Bang ini. Aiman, saya kira ini substansinya terlalu jauh. Jadi gini, saya bicara ini, gini ya, saya bicara ini merunut. Saya minta izin. Kasih kesempatan saya dulu. Kita kesini itu untuk memberikan pandangan hukum. Ya, bukan menyalahkan lawyer ini. Kalau tidak jelas legal standingnya, itu yang Anda lakukan. Gimana sih Anda ini Kita tidak jelas legal hukum. standingnya? Ya, sekarang Anda tadi bilang sudah mengatakan bahwa klien saya Liga Akbar sudah dilaporkan.
Mana buktinya? Baca aja media. Ya, mana buktinya? Ya baca media. Media itu bukan bukti. Jadi apa? Tapi STPL-nya mana? Udah berat kau ini. Ini media ini. Ini media. STPL-nya? Ini media. Jangan cuma Kalau kau tidak ngerti keluar kau. buktinya mana? Ini media ini. Buktinya mana? Baik. Mana? Rakyat bersuara Buktinya ini mana? adalah media, dan kalau Anda tidak percaya media, Anda tidak usah ikut di sini. Anda seorang lawyer. Kita berdebat. Bicara itu harus sesuai dengan fakta, Baik. dengan bukti. Baik, artinya belum. STPL-nya mana? Makanya Anda, Ya. aduh, Artinya begini, artinya belum. Sebentar Bang. kalau sebentar, Bang. baru Sebentar. masuk TV beginilah, pusing saya. Artinya begini. Berarti memang belum ada Ada ratingnya pelaporan kecil itu. ya? Turun ya? Anda belum terima itu ya? Kalau Anda Belum terima. tidak senang dengan debat yang begini, bantah nanti dengan logik. Aku merunut Sekarang ini. saya mau nanya, Ya udahlah, mana saya nggak mau dengerin STPL-nya kau mana? lah. Oke. Oke. STPL-nya mana? Nah, Oke, Katanya Bang. C sudah dilaporkan. Berikut Bang Yudhian, nanti adalah- Bang. Silakan. Berikut adalah tentang Saka, Adinda atau anakku. Bahwa silakan abang yang jawab nanti. Mohon maaf Pak Ivan. Enggak, saya mau bertanya. Keberatan kalau Pak Rasman menanyakan. Bukan Enggak, ke dia, ke Bapak. Ke Bapak aja. Bapak saya tanya. Saya sudah sampaikan ke Pak Rasman, jangan ke Saka. Saya dapat data. Tapi kalau Saka mau menjawab silakan. Benarkah Saka Tatal ini pernah mengajukan pembebasan bersyarat dan mengajukan gerasi? Saya ingin tahu. Itu ranahnya Bu Titin, Pak. Ya. Saya. Apa kaitannya? Tapi Bung satu Rasman? tim. Saya satu tim. Enggak, tapi sebentar, saya mau tanya dulu ke Bung kan Rasman. ada Apa gerbong, kaitannya ada itu? tahapan-tahapannya, Saya Pak. mau Ada katakan tahapan-tahapannya. bahwa data yang saya dapat, ini dalam rangka presumption ya, bukan Iya, menuduh iya, ini iya. ya. Bahwa saudara Saka ini, dia posisinya adalah saat ini pun masih pembebasan bersyarat, dan dia ikut mengajukan gerasi dan ditolak tahun 2020. Bapak pengacara, Saka anak ini masih down, up and down mentalnya. Orang yang mengajukan gerasi, orang yang mengajukan pembebasan bersyarat adalah orang yang mengakui perbuatannya. Dan itu clear sampai di situ. Jadi tidak ada keraguan-keraguan. Kalau begitu, ada perubahan yang berbeda hari ini. Ini yang kita jadi bingung. Oke. Keterangan ini saja sudah berbeda-beda. Itu poin satu. Saya ke Bu Selis dulu. Bu Selis, Ya. betul bahwa ada gerasi yang pernah diajukan oleh Saka yang kemudian diartikan secara hukum ketika mengajukan gerasi adalah pengakuan bersalah. Gimana Bu? Sejujurnya kata gerasi sendiri kita Lebih dekat, tidak paham, tidak mengerti. Jadi yang saya tahu, tapi jawab dulu, betul, pernah yang saya mengajukan tahu, gerasi? tidak mengerti kata bahasa itu. Bukan. Cuman Gerasi tahu Bu? nggak ngerti. Oke. Saya Saya aja kira ngerti terlalu apalagi jauh adik Pak Ivan. saya. Pertanyaan itu terlalu jauh. Mereka Ini orang awam Bang, ditanya. Iya. Ini berimplikasi Bukan. kepada Saka yang Saka ini Iya. pembebasan bersyarat. Iya. Kalau dia melakukan tindakan hukum di luaran, bisa pembebasan bersyarat dicabut dan berisiko buat dia. Apa itu? Keterangan palsu. Maka tugas pengacara untuk menenangkan dia. Bagaimana saya lihat begitu banyak pengacara rame di media, anak ini masih begini mentalnya, tanpa daun dong dia. Kalau begitu, ini tanggung jawab pengacara untuk menguatkan mentalnya, dan kalau dia tidak kuat menyampaikan sesuatu, jangan hadirkan di sini. Kasihan dia. Makanya Bapak harus jelaskan, gerasi itu Bu, itu permohonan kepada Presiden untuk dibebaskan. Tapi syaratnya mengakui perbuatannya. Saka mengajukan itu bersama 7 orang yang sekarang juga ada mendekam dalam tahanan. Itu syaratnya Bu. Tahun berapa Bang? Abang punya datanya? Tahun 2020 ditolak sama Presiden. Itu data yang saya punya. Clear itu. Jadi ini tidak boleh. Anda punya dokumennya mungkin? Anda mau boleh? Saya dapat data. Boleh saya lihat? Yang Saka gerasi. Tata itu saya harus tutup dong. Oke. Tapi Anda Saka valid Tata ya? itu pengajuan pembebasan bersyarat mengakui Nggak perbuatannya. ngerti kita. Sama dengan ketujuh napi lain. Pada saat pengajuan gerasi mengakui semua dan menyatakan penyesalannya. Saka Tata itu statusnya masih PB, belum bebas. Iya. Dan kalau itu dilanggar kakakku, itu beresiko buat Saka. Kasihan dia. Karena itu bagi pengacaranya, tentukan sikap. Ini orang, kalau mentalnya begini, dia tidak siap tempur. Jangan dibawa-bawa dia. Kasihan dia. Silakan saya Itu satu poin. berikan kesempatan pada Mbak Seli, silakan. Jujur karena emang pemahaman kami tidak mengerti tentang hukum. Ini juga saya dapat kabar Saka boleh pulang juga saya tidak tahu. Tahu-tahu ketika corona hanya dikasih tahu Saka boleh pulang dan itu dadakan, dan yang jebuk juga adik saya, kakaknya Saka yang kedua, itu juga dadakan. Semuanya benar-benar tidak tahu.
Terus juga komunikasi dengan pengacara, karena sudah dihukum, kita juga sudah tidak Waktu ada. pengajuan gerasi pun tidak pernah disampaikan ke keluarga waktu itu. Enggak, saya Ibu juga nggak tahu ya? Nggak tahu, Nggak nggak ngerti. Nah, jadi kan lucu Bu ya. Iya. Itu saudara Ibu punya pengacara. Bu Titin itu bicaranya keras. Bapak ini katanya nggak mau bicara. Bapak tonton terus rame-rame, sekarang Bapak turun. Bapak tidak tahu ternyata faktanya. Data yang saya punya, mereka sudah melakukan gerasi. Oke, itu poin untuk Bang Saka. Rasman, saya mau tanya juga. Tadi kan ini juga harus kemudian diklarifikasi. Iya. Dan ini sudah juga kita dengar di yang lain, bahwa Iya. ada penyiksaan dan sebagainya. Iya. Bang Rasman punya pendapat soal itu? Saya begini, penyiksaan, ada satu yang justru keterangan Saka Tatal itu Ya, sangat artinya baik dipaksakan malam ini. Sangat keterangannya. baik malam ini. Dia mengatakan tidak bertemu dengan Pak Rudiana. Sementara keterangan para tersangka dan terpidana yang lain, katanya dibawa ke ruangan Pak Rudiana. Malam itu, dipukuli di situ. Banyak keterangan yang berubah-ubah. Jadi yang mana yang mau kita dengar ini? Dia tidak ketemu Rudiana. Terjawab sudah bahwa Pak Rudiana tidak terlibat urusan menangkap mereka, membawa ke ruangan dia, dipukuli dan lain-lain. Itu clear. Makanya saya melakukan cross check data. Kalau itu terjadi berarti selesai. Kalau saya, Bung Aiman, kalau orang sekarang mengatakan makin karut marut, itu dunia maya Pak. Tapi kalau dari fakta saya melihat mulai mengkerucut kok. Kenapa saya bilang mulai mengkerucut? Yang meng-LP-kan saudara Rudi Irawan itu sudah ada karena keterangan melakukan ganda identitas. Yang melaporkan oknum pengacara yang kita duga melakukan atau menyuruh memberikan keterangan yang berbeda, itu inisial JN, itu juga sudah dilaporkan. Dan produser film atau sutradara sudah diperiksa. Kemudian saudara Peggy Setiawan sudah dilakukan tes psikologi, lakukan tes lie detector, kita cek semua berjalan normal. Kenapa kita di luar ini sekarang sepertinya tidak percaya kepada Polri? Maka sebenarnya saya setuju dengan Pak Indra Giri. Beliau ini kan ahli forensik. Hanya saja Bang, yang Abang sampaikan tadi, kalau itu diambil dari Polri, aturannya belum mengatur tentang itu Bang. PK itu tadi. yang repot. Iya, karena itu kita diminta mengajukan. Nah, saya kaget nih. Ini saudara Yudi Alamsa. Saya masih ingat hari Kamis di acara interupsi, 10 hari yang lalu saudara mengatakan minggu ini kami akan lakukan pra-peradilan. Mana itu? Sudah. Kok tidak ada? Ya, makanya saudara ini update. Iya, kok Sekarang update? kita update. Tanyakan ke PN Kalau Bandung. update mana buktinya? Nah, Bawa ke sini. baca dong dilihat Kayak saya ini kan. beritanya. You sudah baca Sekarang saya tadi. Saudara ini Kau kepentingannya ini apa? memang saya suruh baca. Masuk Sekarang kuasa. kau saya suruh ke baca nggak kita, baca? Ke Peggy. Aduh. Tapi kita tolak. Ini bukan Masuk ciri-ciri. kuasa ke sana. Tidak tolak. Karena semua orang tahu reputasi saudara ini seperti apa. Sekarang masuk ke sana, Reputasi. tolak. Sekarang pakainya jurus mabuk. Reputasi. Dia acak-acak semua. Hah? Ya. Reputasi apa nih? Ya, makanya saudara ini kalau sudah Reputasi tidak saya, dipakai, saya tidak dokter, bisa Bapak. masuk ke satu pihak, sudahlah. Kasih pandangan hukum reputasi yang apa? benar. Saya dokter. kasih Saya DPRD pandangan 2 hukum yang periode. benar. Kau Jangan siapa? masuk ke sana ke sini. Kau datang dari kampung-kampung sana ke sini kau. Cerita pula kau lagi. Jangan gitu-gitu kau reputasi orang. Saya ini jelas track recordnya. Iya, ya. Jadi Anda gini. ini masuk kuasa ke Sekarang kita, saya mau bilang ke Peggy ya mengajukan kita tolak. kau dengerin baik-baik Karena ya. apa? Kami semua di Cibun tahu reputasi saudara seperti apa. Reputasi tahu apa? Reputasi enggak, saudara kau itu seperti ngomong aja nggak apa? salah, reputasi. Begini. Bung Nanti Aiman. saya berikan kesempatan. Satu aja. Kita kembali saat lagi, saudara. Makanya Tetaplah bersama saudara kami, ini- Rakyat Bersuara. Saya menuju ke Bung Boris langsung. Bung Boris, Anda menyaksikan tadi apa yang kemudian jadi perdebatan, baik secara hukum maupun secara fakta yang kemudian disampaikan oleh para, ya ada yang mantan narapidana, ada yang juga mantan saksi, baik di Polda, di Polres, kemudian juga di pengadilan. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Oke, terima kasih Mas Aiman. Saya ucapkan terima kasih, juga saya sampaikan juga selamat malam dan terima kasih kepada narasumber yang saya hormati semuanya. Jadi karena saya diminta sebagai seorang pakar hukum atau yang memberikan pendapat hukum, saya mau sampaikan begini. Pertama, kalau saya melihat judulnya di mana disebut
Saka nekat, Saka melawan. Menurut saya dia tidak nekat, dia tidak melawan. Secara hukum, apabila konteksnya ini adalah PK, dia hanya menggunakan haknya. Dan itu diatur atau diberikan oleh undang-undang. Sehingga apa? Kalau memang Saka dan tim penasihat hukumnya yakin betul ingin mengungkap kebenaran, punya buktinya, maka lakukanlah itu. Fight untuk itu. Seperti itu. Yang kedua adalah, Ya, justru itu maksudnya saya mau katakan, kenapa kemudian judulnya Saka nekat? Karena ia seharusnya sudah tenang-tenang saja. Tapi dengan apa yang ia yakini, ia maju dengan segala resikonya dan itu perlu diapresiasi. ya betul, itu perlu diapresiasi dan itu adalah hak. Yang kedua adalah, tadi Saka bilang ada dia mengalami penyiksaan. Saya tidak bicara itu betul atau tidak, tapi tentu apabila ada praktek-praktek penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepada tersangka, kepada masyarakat, maka itu punya konsekuensi hukum yang sangat berat. Jadi Mas Aiman harus dibedakan penganiayaan dan penyiksaan. Itu dua terminologi yang berbeda. Kalau dan yang tadi secara diceritakan hukum, oleh Saka, menurut Anda kategori bedanya mana? begini, kalau penganiayaan itu sipil, mukul sipil. Oke. Tapi kalau penyiksaan itu negara, aparatur yang memukul atau menganiaya masyarakat. Itu masuknya kepada pelanggaran HAM. Itu harus kita ingat bahwa polisi itu punya perkap soal implementasi hak asasi manusia. Di situ tegas dilarang aparatur atau polisi melakukan penyiksaan terhadap tahanan atau terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana. Dan saya mendengar di Mabes Polri telah menurunkan tim untuk memeriksa soal itu. Ya, dan itu memang harus kita dorong agar apa? Ya ini terbuka dan masyarakat menjadi apa ya? Kalau saya lihat Saka sama siapa? Liga Akbar. Itu kan kayak takut sekali gitu. Betul. Jadi sebenarnya saya Dan wajar itu ya. menginginkan agar ya jangan ada kesan takut sama polisi, ya. Tapi kan yang kita tangkap sekarang ini orang itu kayak takut banget ya. Jadi tidak Karena berani trauma, Bang. bersuara. Bagaimana kemudian tidak seperti takut itu. apa yang diceritakan. Nah, Jika itu benar ya, saya tidak tahu itu benar atau tidak. Tapi jika itu benar ya wajar untuk trauma. Nah, itulah maksud saya, Mabes harus turun dan membuka ini gitu loh. Kalau memang ada buktinya ada penyiksaan, maka Pelanggaran tindaklah, berat itu. ya, tindaklah si Iya. para pelaku tersebut. Termasuk Komnas HAM juga saya mendengar juga Betul. telah melakukan penyelidikan soal ini. Nah, implikasinya adalah atau dampaknya adalah itu bisa kepada proses persidangan ini. Kalau menurut saya, ini bisa jadi novum, bisa jadi bukti untuk peninjauan kembali. Karena harus diingat dalam hukum itu ada adigium yang bilang fruit of the poisoned trees, buah dari pohon yang beracun. Oh. Simpelnya, kalau akarnya beracun, maka ke atas-atasnya itu beracun. Kalau prosesnya dari awal udah salah, maka ke atas-atasnya itu Saya salah. mau tanya langsung pada Anda. Apakah terbuka kemungkinan bahwa peradilan yang dilaksanakan baik di pengadilan negeri, tinggi maupun Mahkamah Agung atas kasus ini, kasus Vina, bisa jadi merupakan peradilan sesat? Ini potensi ya. Bagaimana pendapat Anda? Ya kalau bicara potensi kemungkinan bisa-bisa saja. Makanya tentu harus dicari dulu bukti-buktinya. Ya kan? Artinya kalau memang terbukti ada penyiksaan itu bisa menjadi bahan atau alasan atau bukti untuk peninjauan kembali. Oke. Selanjutnya, tadi juga Saka bilang waktu di sidang, itu apa yang dia sampaikan atau saksi-saksi sampaikan itu selalu diarahkan harus sesuai BAP. Saya mau jelaskan atau mau sharing di sini yang saya pahami. BAP itu sebenarnya adalah hipotesa. Itu bukan kebenaran, belum kebenaran. That's why kenapa itulah kenapa seluruh saksi yang pernah di BAP itu diperiksa lagi di sidang. Ditanya-tanya lagi gitu loh. Dan per definisi keterangan saksi itu sebagai bukti adalah yang saksi sampaikan di sidang pengadilan di bawah sumpah. Jadi bukan yang di BAP. Jadi kalau ada keterangan di dalam BAP mengatakan A, kemudian di pengadilan dia bilang B, menurut saya yang dipakai yang di sidang itu.
Tapi yang disampaikan oleh KKE tadi, Mbak boleh sampaikan? Saya tidak ada di sidang, Bang Boris juga tidak di sidang, bahwa apa yang disampaikan di sidang justru tidak dipakai, hanya mengacu pada BAP saja. Iya, betul. Mayoritas kurang lebih. Mayoritas selalu begitu, karena setiap Saka cerita, karena kan itu masih di bawah umur ya, dia cerita pelan, dia cerita sesuai yang, tapi selalu yang saya lihat benar enggak, dibalikin lagi ke BAP, cerita lagi, ini Saka benar tidak, balikin lagi. Jadi dia tuh mau ngungkap sebenarnya juga. Ini saksi yang percuma. meringankan maksudnya. Iya, maksudnya. Nah itulah yang saya cuma, bilang. Gitu. Yang saya bilang ya sebenarnya seharusnya semua itu adalah apa yang disampaikan di persidangan. Soal kualitasnya seperti apa, biarlah hakim yang menilai. Tapi sangatlah tidak tepat kalau seorang itu bersaksi kemudian harus diarahkan sesuai BAP. Oke, baik. Karena kalau semua harus sesuai BAP, Mas Aiman, nggak usah ada pengadilan. Oke, saya mau tanya tadi. Langsung vonis aja di polisi, BAP ketok. Karena Anda netral, tengah-tengah begitu ya, saya mau tanyakan tadi, apakah pengajuan gerasi itu menyatakan bahwa yang bersangkutan harus mengakui bersalah? Tentu normatifnya seperti itu. Ya. Tapi apakah kasusnya di Saka Tatal ini juga demikian? Ya kalau memang orang mengajukan gerasi itu syaratnya dia mengakui salah ya, Pak Rasmannya itu betul. Tapi menurut saya itu tidak menghalangi juga siapapun warga negara untuk mengajukan PK. Biarlah nanti hakim yang menilai soal itu. Jadi tidak menghalangi tapi biarlah hakim yang menilai. Sebentar, saya mau tanya dulu. Saka keberatan nggak kalau saya tanya? Saka sempat mengajukan gerasi. Berarti Saka nggak ngerti. Tidak paham yang nggak ngerti. Nggak ngerti. Tapi gerasi itu ada tanda tangan biasanya. Ada tanda tangan Saka. Yang nggak tahu. Dia tidak paham. Ya. Saka bisa baca tapi. Saka bisa baca cuma asal tanda tangan aja. Kalau ada yang Bu Titin datang, Saka tanda tangan. Ya udah tanda tangan. Saya nggak pernah ngebaca. Nggak pernah baca. Jadi apa yang Saka tanda tangani Saka nggak tahu. Nggak tahu. Jadi Saka tuh udah percaya sama Bu Titin. Waktu itu. Dan Bu Titin yang mengawal dari awal ya waktu itu ya, dari 2016. Iya. Oke. Baik. Bung Rasman, Anda bisa. Baik. Terima kasih. Izin saya dulu. Ya, silakan Pak, silakan. Saya ingin menggarisbawahi pernyataan ahli tadi terkait BAP. Ya. BAP justru yang menarik dan menjadi masalah krusial selama ini di proses penyidikan itu yaitu BAP. Dan ketika di BAP selalulah orang itu disumpah, padahal aturannya kan tidak perlu disumpah. Kecuali orang tua mau sakit, meninggal baru disumpah. Ini kebanyakan semua di BAP kemudian disumpah. Sehingga ketika diajukan di pengadilan kadang-kadang justru para saksi yang di BAP tidak dihadirkan. Dengan alasan kemudian dibacakan. Tapi ketika kita menolak terjadi perdebatan. Jadi kebanyakan permasalahan di kepolisian itu yaitu tadi ketika para saksi diperiksa selalu disumpah, padahal tidak harus disumpah. Ya. Yang akhirnya itu menjadi permasalahan yang krusial. Terus satu hal lagi ini Pak Rasman tadi menanyakan kapasitas saya. Dan Pak Rasman saya lihat dari kemarin, dari dulu menyoal kapasitas para pengacara. Saya kok jadi ini kok yang disoal para pengacara, sementara Pak Rasman sendiri kapasitasnya sebagai apa gitu. Pak Yudi tadi tanyakan. Sepakat. Dan Sepakat, juga bagus. mohon maaf, kenapa sih harus suaranya keras-keras? Ini kan ada anak kecil, anak yang baru trauma. Nggak usahlah ngobrol tuh teriak-teriak. Kita semua bisik-bisik juga kedengar. Jadi tolong ke Pak Rasman, nggak usahlah teriak-teriak. Kita bicara yang substantif, karena berunding di sini kan untuk mencari solusi bagaimana dugaan carut-marut, dugaan rekayasa, dugaan unprofesional conduct ini supaya tidak banyak terjadi. Karena menurut Pak Reza juga, dari sekian persen yang di penjara tuh banyak juga yang salah proses. Cobalah diskusi itu yang enak, nggak usah teriak-teriak. Kan kasihan Pak Rasman. Pak Rasman sendiri, ya sudah, terima kasih. Bapak jangan ngomong ke saya yang itu. Saya ini paling paham. Kalau lembut ya lembut, selembut salju. Tapi kalau saya ngomong dipotong-potong, dikasar-kasari, ya emang kita siapa? Kita kan manusia Pak. Nah jadi kalau saya ngomong seperti ini, saya minta jangan dipotong Pak ya. Pak, legal standing saya jelas Pak. Saya nggak pernah nyodorkan diri saya Pak. Ya, saya diundang oleh media dan bukan media ini pertama kali. Lalu kemudian di situ sebagai praktisi hukum. Begitu statement saya, lalu saya dihubungi oleh saudara Yosi Ahdian, pengacara. Yang dia sekarang dibilang bukan pengacaranya. Konsekuensinya dia bisa dilaporkan. Dia tunjuk saya sebagai pengacaranya. Jadi dua Pak. Praktisi hukum dan kuasa hukum Yosi Ahdian.
Clear sampai di situ, Pak. Jelas, Pak ya? Nah, yang kedua, saya berharap saudara atau Ananda Saka Tatal ini diberi penjelasan, Pak Agus. Kalau dia begini terus dan dia masih PB, ada masalah, ribut di luaran, takutku nanti disuruh ke dalam lagi, salah lagi pihak Kumham. Itu. Baru yang kedua tentang saudara Ali Akbar. Ali Akbar memberi keterangan sesuai dengan apa yang disampaikan di pengadilan, dengan apa yang dia cabut sekarang, nggak ngaruh dengan putusan itu. Polisi jalan terus, saya sudah cross check, nggak ngaruh, dan itu akan jalan terus. Kenapa jalan terus? Karena keterangan dia ini pun dia bilang dia diminta atau dibujuk atau dipengaruhi lah oleh seorang Pak Rudiana, dan dia katanya tidak dibayar. Oke, sekarang udah begini ribut nih keterangan Ali Akbar, Liga Akbar. Apakah Liga Akbar pernah diteror, didatangi, ditekan oleh Pak Rudiana atau suruhan Pak Rudiana? Tidak. Nah sekarang aman-aman aja kok, nggak ada masalah. Nah intinya bahwa kalau pendapat saya bahwa keterangan dari Liga Akbar itu tidak mempengaruhi. Sedangkan posisi Mel-Mel, nah, kan ada banyak nih memberi keterangan. Ada Aib, ada Dede, ada Mel-Mel, ada Liga Akbar. Nah Mel-Mel itu berdasarkan data yang saya terima diduga yang bersangkutan itu ada masalah hukum dan sedang ditahan di salah satu tempat. Jadi makanya dia tidak ketemu lagi. Jadi dibilang dia menghilang atau dihilangkan, tidak. Jadi maksudnya data yang kita punya. Begini, apa yang disampaikan Liga Akbar itu menurut Bung Rasman nggak masuk akal? Iya. Bahwa sebenarnya kebenaran yang telah disampaikan, bukan kebohongan. Tapi dia udah ngaku bahwa yang kemarin disampaikan bohong kok. Iya. Sekarang gini, saya juga heran. Kalau kita lihat misalnya ya pengacaranya Saka saja Bu Titin, keras loh orangnya itu. Masa sekarang kok kayaknya enggak? Ceritanya itu waktu di pengadilan dulu tidak ada melakukan apapun. Nah begitu juga misalnya dengan Liga Akbar. Kalau dia ditekan, dibujuk, dipengaruhi, sampai sedemikian rupa, saya lihat statementnya di sini, secara runut, kok kayaknya saya nggak percaya dengan keterangan Liga Akbar ini. Bahwa dia mencabut semuanya, dulu dipaksa sekarang jadi lain. Makanya saya bilang kepada Liga Akbar, kalau Anda berbohong, ada konsekuensinya. Dan Farhad Abbas bilang, kami laporkan. Itu kata Farhad, bukan kata saya. Nah jadi kita lihat aja nanti proses berikutnya. Baru kemudian tentang... sebentar, lewat itu Pak, sebentar. Saya berikan kesempatan dulu pada Bung Yudya. Ya ini lagi gacornya nih ya. Sekarang gini, Pak Rasman ya. Ya sekarang tadi saya sepakat dengan tadi yang Pak Agus. Di luar diri kan Pak Rasman ini bukan hanya memberikan apa sih solusi hukum ini, apa sih yang harus dilakukan, ya tapi menyerang terhadap lawyer-lawyer lain. Nah sekarang aja sudah bicara ke sana, bicara ke sini. Nah sekarang kita juga tidak minta pendapat dari Bang Rasman. Ya, tidak ngaruh ke kita juga. Mau berpengaruh atau tidak, ya Liga Akbar, ya kita tidak minta pendapat saudara. Tuh, sekarang ya kepentingannya di sini ya Bung Rasman ini sebagai praktisi hukum, bukan sebagai kuasa hukumnya Yosi. Jadi harus bisa menempatkan ya sesuatu pada rule-nya. Dan satu yang ingin saya sampaikan di sini, tadi Rasman sendiri kan bilang bahwa Liga Akbar sudah dilaporkan, ya dia yang berbicara. Saya minta bukti lapornya. Kalaupun emang klien saya sudah dilaporkan, baik oleh Farhad Abbas atau siapa, tapi Anda yang berbicara. Jadi saya minta bukti laporan itu dari Anda, Bung Rasman. Tadi sampaikan ya, boleh saya saudara jawab? bilang mana bukti bahwa Peggy Setiawan, ya jangan motong-motong, karena dipotong tidak enak. Seperti yang apa yang saudara katakan. Oke, silakan. Ya, saudara tadi bilang, ya mana Peggy yang mau melakukan gugatan. Saya ada salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan juga. Ya, ini makanya update. Ya, mohon maaf, Pak Iman. Ini maksudnya Anda mengatakan Peggy Setiawan per hari ini sudah melakukan pakai mikrofon, Pak. Pakai mikrofon. Sudah melakukan pendaftaran peradilan. Oh, sudah terdaftar. Nah, makanya tolong update tanya. Mohon udah saya jawab. Ya, makanya gini. Bang Rasman dianggap update nih, kurang update. Ya, makanya tolong update. Sekarang saya minta ya, saudara telah bilang ke klien kami di sini, ya
saudara bilang tadi nih ya, bahwa Liga Akbar sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Saya minta buktinya. silakan. Baik. Saya minta buktinya. Silakan, Makanya Bro Asman. memberikan informasi itu yang jelas. Jangan asal ngomong. Tuh, biar kita juga masyarakat juga tidak sesat. Saya ngomong nih. Ya, Oke, silakan, sekarang saya Bro minta Asman. Udah siap buktinya. nggak? Ya, silakan. Karena Bro. saudara yang mengatakan bahwa klien kami dilaporkan. cukup, sudah Bang, cukup. sudah Silakan, Bro ratusan kali debat di TV ini. Baru ini pula saya ketemu orang begini. Di Saya kampung juga. kami namanya gingging ini. Sama yang saya kesembung juga. bawa golo. Sama Nggak juga saya nyambung. juga. Ini Oh, orang ngeyel kayak gini tuh. Ya gini ya. Baru saya temui kali ini. Jadi gini ya. Ini pengacara, dia nggak nangkap kata-kata saya sebut kata Farhad. Bukan kata saya. Sudah dilaporkan. Makanya sih Kata Farhad buktinya sudah mana? dilaporkan. Di media tadi Dan dipakai. akan Buktinya kami mana? laporkan. Makanya buktinya mana? Farhad pun Gitu. bilang akan kami laporkan. Dan yang kedua, saya ini gampang mencerna. Begini Saudara Yudia, kita debat di interupsi acara iNews. Itu Kamis 10 hari yang lalu. Anda bilang minggu ini, itu minggu yang lalu, kok sekarang baru Anda daftarkan? Di mana tanggung jawab Anda kalau sekarang lambat kali? Itu Nah, kan jadi strategi enggak, saya mau kita. membantah bahwa Ya, keterangan Anda ada itu yang menyuruh baru juga. hari ini. Kapasitas Oke. ada apa? Ya, Ya kapasitasnya Allah, kok suruh menyuruh daftar gugatan hari ini, minggu depan. Kita semua perlu mempersiapkan. Bapak, ya, yang mengukur mempersiapkan yang intelektualitas terbaik saya bukan untuk Anda. klien kami. Tapi para Jadi media bukan TV dan para untuk intelektual. hari ini, Bukan Anda yang kita mengukur juga ada intelektualitas saya. strategi. Saya Ya, kalau bisa milih, pengacara kita juga kalau punya saya bisa strategi. milih, Tuh. kalau orang debat Intinya, kayak Anda, kita sudah mendaftarkan. Jadi kalau saya begini, diberhentikan sebentar saja. ya. Kepentingan yang Begini, menyoal Pak Agus, kapan ya. di pra-peradilan, kapan Begini, itu Pak haknya Agus. para pengacara, bukan Begini, kami. Pak Agus. Bukan kepentingan Anda. Kemudian gini, saya berkepentingan sebagai warga negara. Saya ingin kepentingannya? negara ini cepat selesai kasus ini. Saya tidak mau carut-marut begini. Bias kemana-mana. Bukan kepentingan Anda pribadi ini. Ini kepentingan negara dan keutuhan Indonesia. Clear itu. Nah, kemudian tentang pikiran saya terhadap kasus ini. Apa solusi? Saya solusinya jelas. Satu, beri kesempatan kepada Polri untuk menjalankan proses penyidikan sampai pelimpahan di kejaksaan dan peradilan. Kawal, awasi bersama-sama. Poin satu. Poin yang kedua, beri kesempatan kepada Komisi Yudisial untuk mengawasi seluas-luasnya. Beri kesempatan kepada Komisi Kejaksaan seluas-luasnya. Dan penyidik yang memeriksa hari ini, beri kesempatan diawasi oleh Kompolnas dan Irwasus yang ada di dalam. Dan semua itu setahu saya sudah berjalan. Tapi yang paling prihatin saya adalah, kenapa kita menyemojokkan polisi terus? Bukankah tadi ada pengakuan dari Saka dan kakaknya bahwa hakim katanya ketika ditanya selalu arahnya ke BAP. Ya memang BAP lah yang menjadi rujukan. Masa keluar dari BAP? Kita jangan lari-lari. Nah karena itu, kalau itu memang kemauan, monggo. Saya dapat informasi, Bung Aiman, bahwa polisi telah diperiksa oleh Propam. Penyidiknya ini? Ya, diperiksa oleh Propam. Dan ada yang katanya bertindak agak keras, info yang saya dapat ya, kepada 7 orang ini, mungkin marah atau apa, dan itu juga sudah diperiksa dan ada hukuman. Infonya Saya valid dapat hukuman. tidak itu. Yang apa saya kasih tahu sama kau nggak perlu tahu lah. Siapa kau Seperti rupanya? yang tadi saudara bilang Makanya kan. beda kelas kita dengan Klien kau. kita Aduh. ini Baik. Akbar Nanti kita berikan kesempatan lagi. Kalau bisa Sesaat kelihatan lagi jangan kami akan segera kembali kembali ini. bersama kami di Rakyat Pusing saya Bersuara. nih melihatnya nih. Sampai di segmen terakhir di Rakyat Bersuara, saya akan menyampaikan kesempatan pada segmen terakhir ini kepada masing-masing narasumber. Yang pertama saya berikan kesempatan adalah Bung Reza Indragiri. Silakan Bung Reza. Saya hanya, ini nyala Mas Aiman. Sebelahnya mungkin, pakai mikrofon sebelah. Oke. Ya, silakan. Kurang lebih 3 jam lalu bersama teman-teman Diskursusnet, saya berbincang
dengan orang yang hampir nasibnya sama dengan Saka Tatal, yaitu anak muda yang pada tahun 2017 ditangkap oleh polisi, mengaku dipukuli, akhirnya dibawa ke ruang sidang, proses hukum mengandalkan pengakuan. Tapi 3 orang hakim tanpa dissenting opinion bulat menyimpulkan, memutuskan tidak terbukti, bebas. Apa yang ingin saya katakan? Dalam kasus geng motor Jatiwaringin All Star itu, kerjasama yang baik antara terdakwa dengan penasihat hukumnya berujung pada gilang gemilang. Pada kasus Cirebon ini, saya khawatir ini kombinasi dari 2 hal. Kekhawatiran ya, jadi bisa diuji. Pertama, dari otoritas penegakan hukum, ada kesan sudah terjadi miscarriage of justice. Dan pada saat yang sama, di seberangnya ada bad lawyering, proses pendampingan hukum yang tidak optimal. Kombinasi antara indikasi miscarriage of justice di satu sisi dan bad lawyering atau pendampingan hukum yang tidak optimal di lain sisi berakibat pahit. Kaum rakyat jelata semacam ini akhirnya merasakan nasib yang bukan alang kepalang pedihnya. Sungguh-sungguh saya berharap bahwa sekarang semua pihak terbuka hatinya, terbuka pikirannya, koreksi kembali segala kesan atau indikasi miscarriage of justice. Dan kepada teman-teman advokat, Pak Agus, Pak Razman, Pak Yudi, Bu Titin, Mas Farhat mungkin di luar sana, ada Pak Yogi, Pak Tony, Pak Muhtar dan kawan-kawan, pastikan kali ini mereka melakukan pendampingan secara optimal sehingga tidak dicap lagi sebagai bad lawyers alias pendamping hukum yang tidak optimal bekerja. Bung Boris silakan. Ya, kalau dari saya begini. Dalam banyak kasus kita itu suka miss atau keliru dengan sistem pembuktian yang kita anut. Sistem pembuktian di Indonesia ini itu pembuktian negatif, Mas Aiman. Jadi 2 alat bukti yang sah. Bukan cuma 2 alat bukti, 2 alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Oke. Jadi suatu kasus itu harusnya diproses, bukti-buktinya itu haruslah benar-benar sah dan bisa meyakinkan. Nah, untuk kasus Peggy ini kan jadi banyak pertanyaan. Tapi poin saya adalah alat bukti yang sah itu harus diperoleh secara benar, sesuai prosedur, tidak ada penyiksaan dan lain-lain. Apabila ada, maka itu dikategorikan tidak sah. Cara memperolehnya tidak sah. Implikasinya adalah bukti itu tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Dan hakim wajib mengesampingkan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah. Itu namanya exclusionary rules. Dan dalam putusan MK itu juga sudah pernah diputus MK, putusan nomor 20 tahun 2016. Itu ada ketentuan itu. Nah, yang selanjutnya adalah meyakinkan. Nah, kasus ini harus benar meyakinkan. Dalam asasnya itu disebut in dubio pro reo. Ya, apabila ada keraguan sedikit pun hakim wajib membebaskan. Tidak boleh ada keraguan-raguan. Nah, ukuran suatu kasus itu benar-benar meyakinkan atau dalam teori disebut beyond reasonable doubt. Simpelnya dalam suatu kasus nggak boleh ada celah sedikit pun, harus perfect keyakinan itu. Kalau ada satu aja ukurannya nih ya, kalau ada satu aja pertanyaan yang mengganjal di hati atau pikiran kita akan suatu kasus, atau ada pertanyaan kayaknya bisa jadi ini deh, mungkin begini nih, mungkin begini, itu artinya kita belum yakin akan kasus itu. Satu aja pertanyaan mengganjal itu artinya kasus ini belum yakin. Nah, memang tugas penyidik di sini berat. Oke. Dia harus bisa mencari bukti yang sah dan harus bisa meyakinkan itu. Baik. Menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang ada di publik yang berbau janggal itu harus bisa dijawab. Baik. Nah, Makasih. jadi sedikit lagi kita kasih waktu Singkat saja. penyidik untuk bekerja. Apabila memang penyidik memperoleh 2 alat bukti yang sah dan dia cukup yakin akan itu, ajukan ini ke pengadilan. Oke, Tapi baik. apabila tidak, maka hentikan. Baik, Karena makasih. masih memungkinkan untuk kasus ini di SP3. Terima kasih. Oke, pesan yang kuat, baik. Makasih. Silakan, Pak. Terima kasih, Bung Aiman. Ketika seseorang tadi dipertanyakan surat kuasanya, perlu diketahui yang namanya surat kuasa itu ada kalimat
baik secara sendiri maupun bersama-sama. Ya, ya. Jadi ketika satu tim tentu ada yang bergerak mengumpulkan data, ada yang macam-macam. Jadi bisa bergerak masing-masing tapi tujuannya sama. Satu. Kedua, ketika seseorang pengacara bilang mau PK, mau pra-peradilan, mau apa, untuk saya pribadi itu urusan mereka. Mau dipercepat walaupun janjinya seminggu, akhirnya jadi sebulan, jadinya 3 hari, itu kan mereka. Karena mereka kan punya strategi, punya perhitungan, Pak. Itu bukan urusan kita. Terus ketika cerita tentang penyalahgunaan jabatan ataupun apalah pelanggaran hukum, saya itu mungkin termasuk yang pertama kali tahun 1994 sudah memperadilankan Kapolwil Cirebon. Dan itu berhasil. Justru pada saat sulit-sulitnya, orang lain tidak berani pra-peradilan, kami udah pra-peradilan dan berhasil. Itu masih masa Orde Baru waktu itu ya? Masa Orde Baru tahun 94, Kapolwilnya saat itu adalah almarhum AT. Kemudian penutup saya kira diskusi sekarang yang tadi kata Pak Rasman demi penegakan hukum negara dan sebagainya yang heroik, tapi bagi saya penutupnya adalah sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Reza dan sebagainya, yang terbaik adalah lakukan eksaminasi publik untuk kasus ini. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Saya berikan kesempatan pada Pak Yudya, silakan Pak Yudya Lamsah. Ya, terima kasih. Saya sangat berharap kepada masyarakat juga karena Liga Akbar ini pertama kalinya muncul di media. Karena emang kemarin ini belum pernah ya selama belum pernah. Baik, terima kasih Pak. Ya, banyak pertama media kali rakyat yang bersuara ini. meminta, banyak media yang meminta untuk tampil, akan tetapi yang bersangkutan belum bersedia karena emang beban batin dan mentalnya sangat besar. Ya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mewakili Liga Akbar bahwa yang bersangkutan selama inilah sebelum pengungkapan kemarin fakta yang sebenarnya merupakan beban yang sangat berat bagi kehidupannya karena ada sesuatu yang ditutupi, tidak sesuai dengan fakta dan berakibat kepada beberapa orang menjalani masa hukuman. Nah, pada saat ini Liga Akbar ingin mengungkapkan yang sebenarnya. Mudah-mudahan dengan pengungkapan yang tidak seberapa lah, tapi bisa memberikan manfaat untuk penegakan hukum, kepastian hukum yang terlibat dalam perkara Vina Cirebon ini. Mudah-mudahan untuk Liga sendiri bisa menjalani hidup ke depannya tanpa adanya tekanan, ancaman ataupun cibiran dari masyarakat, biar kehidupannya kembali normal seperti masyarakat yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Liga. Apa yang mau disampaikan terakhir? Ada yang mau disampaikan terakhir, satu kalimat saja misalnya? Cukup. Tapi Liga sekarang sudah lebih lega mengungkapkan ini pertama kali di media ini. Ya, lebih lega. Lebih lega. Dan Liga yakin, saya tanyakan terakhir kali sebelum saya tutup acara ini, Liga yakin apa yang Liga sampaikan hari ini adalah sebuah kebenaran. Yakin sebuah kebenaran. Bahkan Liga berani bersumpah demi nama Tuhan untuk itu. Saya berani bersumpah. Silahkan Ibu. Ada pernyataan. Saya kan udah kasih tahu, ini udah lowbat lagi nih, ada daun lagi nih. Oke. Jadi intinya adalah kami dari pihak keluarga memohon tolong seadil-adilnya, seterang-terangnya, terbukalah. Saka sudah berusaha semampunya dia. Sampai sekarang jauh lagi, tolong. Jangan ada yang ditutupi lagi. Itu saja, terima kasih. Baik. Saka terakhir. Cukup. Tapi Saka juga sudah lebih lega sekarang ya. Lebih lega sekarang. Dan Saka akan tetap terus mengatakan kebenaran. Kalau Saka pribadi sih, Saka maju terus nggak akan mundur. Tidak akan mundur. Saka berani untuk itu, mengatakan kebenaran. Saka berani. Saka merasa bahwa ketika mengatakan kebenaran maka Tuhan bersama Saka.
Amin. Ya kalau Saka pribadi mah, Saka mah maju terus, nggak akan pernah mundur. Tidak akan pernah mundur. Baik. Ya. Baik, terima kasih. Terakhir, Bung Rasman, silakan. Baik, terima kasih. Karena ini closing statement, tentu saya harus tutup dengan kesimpulan yang baik. Dan supaya tidak menjadi fitnah. Izinkan saya sedikit, Bung Aiman, karena diberitahu bahwa saya seolah-olah merekayasa laporan dan lain-lain terhadap Saudara Liba Akbar. Ini ada Tribun News, Viral News, 6 jam yang lalu. Mohon saya diperkenankan, saya buka dikit aja. Terpidana kasus tersebut yakni Saka Tatal. Ketiga saksi masing-masing adalah Liga Akbar, Aep, dan saksi Dede. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pada Senin 10 Juni. Oke, selesai. Jadi saya tidak perlu berdebat urusan ini. Terjawab ya. Baik, yang kedua. Ini bahwa Bung Aiman. Pengacara Saka Tatal mempolisikan tiga orang. Saka Tatal polisikan 3 saksi kasus Vina Cirebon. Oke, baik. Ya, clear ya. Yang kedua, Bung Aiman, saya ini jujur prihatin dengan kasus ini. Dan tidak ada sedikit pun dalam hati saya seolah-olah saya mau mencari perhatian ini dan lain, tidak. Tapi saya tahu ini bahwa ada upaya-upaya supaya ini terblow up terus, sementara kita tidak jelas titik terangnya. Ini kan ada kapal, terus ada gelombang, kita butuh kompas, butuh nakoda yang jago, agar ini sampai ke sana. Karena rakyat sekarang traumatik dengan kasus Sambo. Tetapi, apakah ini seperti kasus Sambo? Menurut penelusuran saya dan tim, sepertinya tidak seperti itu. Bahkan tadi sore ada pengacara yang preskon dan mengatakan bahwa meminta Pak Presiden membentuk tim pencari fakta karena hanya Presidenlah yang punya kuasa dan tidak punya kepentingan. Ini artinya menuduh ada orang yang seolah-olah termasuk Kapolri, bahwa seolah-olah Kapolri tidak bekerja untuk ini, padahal kasihan juga mereka sudah bekerja, mereka serius, jaksa juga serius, hakim juga serius. Yang saya paling prihatin adalah Pak Indra Giri, dan yang kedua sahabat saya ini Pak Boris. Ini kan kejadian 2016. Sekarang yang meriksa itu urusan Peggy 2024, orangnya sudah beda-beda. Jangan samakan yang lalu dengan sekarang. Makanya kita awasi agar apa? Agar prosesnya benar, kalau ada yang salah kita tuntaskan. Saya nyatakan bahwa kalau polisi salah tangkap, pasti konsekuensinya berat dan hukum mereka. Tapi kalau ternyata Peggy dan pelaku yang lain benar, maka hukum Peggy dan yang lain-lain. Begitu juga dengan penganiayaan yang katanya. Saya tidak mau bangsa ini berbenturan, ribut. Kenapa ribut, Bung Aiman? Karena beda dengan kasus Sambo. Kalau Sambo begitu diperiksa, dia ngaku, Pak Reza. Dia ngaku, Pak Reza. Bung Boris. Awalnya yang ini tidak ngaku. Awalnya tidak, begitu diperiksa ngaku. Ini tidak ngaku. Nggak ngaku, terus mutar-mutar keterangannya. Yang buat kita ini capek siapa sih? Kan keterangan mereka juga yang berubah-ubah ini. Begitu juga dengan penyidik, pusing. Nah karena itu, mari kita lakukan upaya hukum yang benar, tegakkan. Saya yakin dan percaya bahwa Polri bisa mengatasi ini. Terakhir, saya dan keluarga jujur tertekan juga. Buat apa juga ayah lagi masuk TV, udah capek kok? Enggak, saya berprinsip tarjun najata walam tasluk masalik inna safina la tajriyan al yabas. Kamu tidak akan pernah mendapatkan apa yang kamu cita-citakan kalau kamu tidak membandingkan air mata bahkan nyawa, karena kapal tidak akan pernah berlayar di atas daratan. Itulah saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Kotak Pandora pembunuhan Vina pelan-pelan terbuka. Lalu kemudian pertanyaannya kini, apa yang sesungguhnya terjadi? Benarkah ada peradilan sesat yang salah menghukum para terpidananya? Jika benar, maka kasus Sengkon dan Karta berulang. Keduanya adalah dari Bekasi, petani miskin yang dihukum bui. Jangan lagi ada kasus serupa terulang. Dan kini polisi terus bekerja
para pengacara siaga membela bersama publik menanti cerita nyata yang gamblang terbuka untuk membuktikan sebuah nilai kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Salam.